131 bab 131 bahkan monster kecil tidak bisa mengalahkannya. Gua setan, Lu Chen tampak bingung. Itulah pintu keluar bagi para iblis untuk menyerbu. Kami menyebutnya gua iblis. Badao Zhenren menjelaskan, namun, ras iblis hanya akan memilih tempat dengan energi spiritual yang melimpah untuk mengembangkan gua iblis dan bersaing memperebutkan energi spiritual, tetapi mereka tidak boleh memilih dunia sekuler. Sebelum formasi itu hancur, energi spiritual bocor keluar dari bawah formasi itu. Energi spiritual itu sangat padat, hampir mencapai tingkat kota dan... Kata Lu Chen, apakah ada hal seperti itu? Master Badao terkejut dan berkata cepat, bawa aku ke tengah formasi untuk melihatnya. Saat ini, formasi itu telah hancur total. Ada banyak arang di tanah, dan ada banyak puing seukuran kepalan tangan, yang semuanya disebabkan oleh ledakan 9 batu besar. Lu Chen mencari berdasarkan ingatannya tentang formasi tersebut, dan segera menemukan lokasi pusat formasi tersebut. Tepat di sini, ada batu besar yang menjadi pusat formasi. Setelah ledakan, energi spiritual berhenti meletus. Lu Chen menunjuk ke tanah hangus di bawah kakinya dan berkata, batu ini kelihatannya familiar. Sang Master Tiran mengambil sebongkah kerikil, melihatnya dengan saksama, lalu meremasnya, menghancurkannya menjadi bubuk. Hal ini mengejutkan Lu Chen secara diam-diam. Batu jenis ini terlihat lembut, tetapi sebenarnya sangat keras. Dia telah berusaha sekuat tenaga sebelumnya tetapi tidak dapat menggores sedikit pun pada batu besar itu. Namun, gurunya menghancurkan batu itu hanya dengan cubitan biasa. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Tingkat kultivasi sang Master berada di luar imajinasi. Ternyata itu adalah batu rahasia surgawi. Setelah Master Badao menghancurkan batu itu, dia mengungkapkan asal-usul batu ini. Ini adalah batu yang paling aneh. Batu ini dapat digunakan untuk membentuk formasi. Sekte Xuantian Dao kami juga memiliki batu ini untuk membentuk formasi. Namun, batu jenis ini tidak ada di Wastelen Timur. Konon katanya batu ini berasal dari tempat misterius yang jauh. Tempat misterius, di mana tepatnya tempat ini? Lu Chen memperkirakan bahwa Guru Badao mungkin juga tidak mengetahui hal ini. Ketahuilah bahwa ini adalah batu Tianji. Akan ada banyak kesempatan di masa depan, apakah Anda masih takut tidak dapat menemukannya? Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Sang Dewa Tiran menatap ke arah pusat formasi, lalu tiba-tiba bergerak, mencengkeram kekosongan. Ledakan, terdengar suara keras, mengguncang bumi. Seluruh lembah berguncang hebat. Lalu, sebidang tanah luas muncul di udara, lebarnya beberapa kaki dan dalamnya puluhan kaki. Tiba-tiba sebuah lubang yang dalam dan besar muncul di depan mataku. Bersiul-siul, energi spiritual yang kaya dan murni yang tak terhitung jumlahnya menggelembung dari dasar lubang yang dalam. Badao Zhenren melihat ke dalam lubang yang dalam dan tiba-tiba menyadari, jadi begitulah adanya. Ada urat energi spiritual kecil di bawahnya. Tidak heran seseorang membangun susunan teleportasi raksasa di atasnya. Mereka ingin menggunakan urat energi spiritual ini sebagai energi gerak abadi dari susunan tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, monster-monster tua itu pasti menyukai urat energi spiritual kecil ini, itulah sebabnya mereka membangun gua monster di sini. Meskipun urat energi spiritual ini kecil, itu juga merupakan hal yang baik. Sayangnya, itu lahir di tempat yang salah. Itu hanya akan menyebabkan bencana jika lahir di dunia sekuler. Itu tidak boleh disimpan, aku akan menghancurkannya. Saat Badao Zhenren hendak bertindak, dia ditahan oleh Lu Chen. Jangan hancurkan dulu, simpan dulu. Mengapa? Jika aku benar-benar tidak bisa tinggal di Sekte Xuantian Dao, aku akan kembali ke sini dan menyerap energi spiritual dari urat energi spiritual ini. Kamu orang yang sangat sibuk. Setelah memikirkannya, Badao Zhenren merasa itu masuk akal, jadi dia tidak lagi terburu-buru untuk menghancurkan urat energi spiritual. Dia mengendurkan tangannya, dan sebidang tanah yang luas jatuh, mengisi lubang yang dalam dan menghalangi kebocoran energi spiritual. Kau ingin berlatih teknik pembentukan tubuh dengan darah binatang buas. Binatang-binatang buas yang mati ini cocok untukmu. Pergilah dan kuras darah dari mayat-mayat binatang buas itu dan gunakan keduanya untuk memperlengkapi mereka. Master Badao melemparkan 2 cincin ruang angkasa kepada Lu Chen dan berkata, jangan gunakan darah binatang buas tingkat kedua, itu terlalu rendah. Taruh 1 cincin pada binatang buas tingkat ketiga awal, dan taruh cincin lainnya pada binatang buas tingkat ketiga tengah. Mengenai cara menggunakannya, teknik rahasia itu sudah ada pengantarnya, jadi kamu tidak perlu gurumu untuk mengajarimu. Tuan ingin masuk ke dalam gua dan melihat apa yang terjadi di dalamnya. Kalian berdua bisa mengambil darah binatang buas itu di sini. Setelah berkata demikian, sosok Tuan Tirani melintas dan muncul di depan lubang besar di tebing, lalu menghilang ke dalam gua yang gelap dan suram. Lu Chen tidak membuang waktu. Dia mengambil pisau siaguang dan memotong pembuluh darah binatang buas yang mati. Dengan bantuan Waner, dia dengan cepat mengumpulkan darahnya. Sekitar 2 jam kemudian, semua darah binatang buas dan inti binatang buas dikumpulkan. Akhirnya, bahkan mayat binatang buas itu tidak tersisa. Semuanya dikumpulkan oleh Lu Chen.
Dua cincin tingkat rendah yang diberikan oleh Master Badao hanya memiliki ruang beberapa kaki. Cincin itu bagus untuk menyimpan darah binatang buas, tetapi tidak dapat menampung binatang buas. Mutiara kekacauan milik Lu Chen adalah harta karun yang tak tertandingi, yang dapat meningkatkan ruangnya seiring dengan peningkatan wilayah Lu Chen. Sayangnya, wilayah Lu Chen belum tinggi. Saat ini, hanya ada ruang seluas 20 kaki, yang tidak dapat menampung begitu banyak binatang buas. Namun, cincin tingkat tinggi yang diberikan Duan Xin memiliki ruang seluas 100 kaki, yang sangat lebar dan dapat menampung 2 kali lebih banyak binatang buas. Lu Chen memindahkan semua batu spiritual dan pil binatang di cincin tingkat tingginya ke mutiara kekacauan. Lalu, masukkan semua mayat binatang ke dalam ring tingkat tinggi dan bersihkan semua rampasannya. Berdasarkan konsep memulai dari awal dengan ketekunan dan hemat, Lu Chen akhirnya mencapai tujuan menghilangkan semua bulu dari angsa, tidak menyisakan apapun. Cincin angkasa tidak dapat menampung makhluk hidup, namun benda mati dapat menampungnya. Ledakan, suara keras datang dari dalam gua, mengguncang langit. Seluruh lembah bergetar hebat, tebing yang menjulang tinggi runtuh dalam sekejap, gunung hancur, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Berjalan, Lu Chen bereaksi sangat cepat. Dia meraih Waner, mengaktifkan langkah kontrol cahaya, dan mengendalikannya dengan seluruh kekuatannya. Dalam beberapa tarikan napas, dia berlari sejauh 10 mil dan melarikan diri dari area yang runtuh. Setelah beberapa saat, dia tenang dan menoleh ke belakang. Saya melihat tempat tadi telah terkubur oleh tebing yang runtuh, membentuk bukit puing, dan gua itu pun hilang. Tuan Tiran, tidak bisakah dia keluar? Ada air mata di mata Waner dan ekspresi kesedihan di wajah cantiknya. Tidak mungkin, kultivasinya sangat tinggi sehingga tebing pun tidak bisa menguburnya. Lu Chen mengepalkan tangannya dan berkata, tapi dia bilang ada gua iblis di dalam gua itu. Mungkin ada monster di dalam gua iblis itu. Itu sangat berbahaya. Kata Waner, orang yang terampil itu pemberani. Kalau dia berani maju, kita bisa mengatasinya. Dia pasti akan keluar. Berbicara tentang ini, Lu Chen merasa sedikit khawatir. Monster, siapa yang tahu seberapa kuat monster itu? Guru, kumohon jangan mati. Aku ingin kau menjadi muridku. Kalau terjadi apa-apa padamu, bukankah aku akan menjadi musuhmu? Seberapa malunya saya, pada saat itu, bukit lumpur dan batu itu tiba-tiba meledak dengan suara keras, dan puing-puing berterbangan di mana-mana. Sesosok tubuh melayang ke udara dari atas bukit dan dalam sekejap mata, terbang di depan Lu Chen. Itulah orang sungguhan yang mendominasi. Guru, Anda baik-baik saja. Lu Chen sangat gembira dan bertanya dengan khawatir. Waner, yang berada di sampingnya, terkejut sekaligus senang. Matanya berkaca-kaca, tetapi sekarang dia menangis karena gembira. Saya baik-baik saja. Badao Zenren menatap bukit yang runtuh dan mendengus dingin, itu hanya gua iblis yang belum terbentuk dengan hanya beberapa iblis yang tidak penting di dalamnya. Aku akan mengusir mereka dan menghancurkan gua iblis itu pada saat yang sama. Bukankah setan-setan kecil itu kuat? Mengapa kau tidak menangkap satu saja dan membiarkan murid-muridmu berlatih? Lu Chen menjadi tertarik. Jangan pernah berpikir tentang itu. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu tidak bisa mengalahkan iblis kecil, apalagi iblis kecil. Tuan yang mendominasi memutar matanya dan menyerang Lu Chen tanpa ampun. 132 bab 132, hanya 30.000 atau 40.000 kali. Pada zaman dahulu, berbagai kelompok etnis muncul dan perang pecah karena konflik kepentingan. Semua ras, tanpa kecuali, terseret ke pusaran perang. Perang itu berlangsung selama 10.000 tahun, menyebabkan runtuhnya langit dan bumi, menghancurkan umat manusia, dan secara drastis mengurangi populasi semua kelompok etnis. Bahkan seluruh benua Yuanwu terkoyak menjadi beberapa bagian, membentuk 5 lempeng yang kita miliki saat ini. Wilayah belantara timur tempat Lu Chen berada hanyalah satu dari 5 wilayah. Pada akhir peperangan, umat manusia dan sekutunya memperoleh kemenangan terakhir dengan harga yang tragis, mengakhiri perang kuno itu. Ras iblis yang pernah mendatangkan malapetaka di benua Yuanwu disegel jauh di bawah tanah, dan tidak pernah melihat cahaya matahari. Para manusia binatang yang pernah menjelajahi benua Yuanwu diusir ke padang pasir dan merasa sulit untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Ras-ras lain yang bermusuhan punah atau hanya tersisa sedikit, hidup di pinggiran, dan tidak mampu bangkit kembali. Namun, seiring berakhirnya suatu era, benua Yuanwu yang runtuh berangsur-angsur pulih kembali, energi spiritual berangsur-angsur pulih, dan segala jenis hantu serta monster mulai bermunculan. Para iblis menerobos bawah tanah, membangun gua-gua iblis, dan menyerbu tanah dari waktu ke waktu, tetapi dalam skala kecil dan ditumpas oleh manusia. Bahkan para bismen yang tinggal jauh di padang pasir pun menjadi gelisah dan kerap kali melintasi perbatasan untuk menyerang sehingga menimbulkan pertempuran kecil-kecilan dengan umat manusia. Bagi umat manusia, ras iblis, yang dapat langsung menyerang pusat dari bawah tanah, merupakan ancaman terbesar.
Selama ribuan tahun, klan iblis telah membuka semakin banyak gua iblis, dan iblis-iblis yang kuat telah muncul dalam jumlah besar, menjadi perhatian utama bagi umat manusia. Di antara 5 wilayah utama benua Yuanwu, wilayah belantara timur memiliki gua monster terbanyak. Oleh karena itu, semua sekte di wilayah timur memiliki misi besar, menumpas gua iblis. Sekte Xuantian Dao tidak terkecuali. Sang Dewa Tiran menceritakan kepadanya asal-muasal gua iblis dan misi sekte Xuantian Dao. Terlebih lagi, Guru Badao memberitahu Lu Chen bahwa ada kekuatan aneh di dalam mutiara kekacauan yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Lu Chen harus meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin dan menggunakan kekuatan mutiara kekacauan untuk sepenuhnya menekan iblis sebelum mereka menyerang dalam jumlah besar. Jika tidak, begitu pasukan iblis menerobos gua iblis, merebut wilayah belantara timur, lalu membalas dengan suku binatang buas yang jauh, benua Yuanwu akan hancur dan tidak akan ada kedamaian. Lu Chen tertegun dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Di Akademi Feixia, dia membaca buku-buku Istana Shenmu dan mempelajari beberapa hal tentang perang kuno. Akan tetapi, buku-buku tersebut tidak mencatat situasi terkini. Umat manusia sudah menghadapi ancaman dari ras alien, dan ancaman itu sudah di depan mata. Yang lebih luar biasa baginya adalah bahwa Chaos Orc benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Mengapa dia tidak pernah merasakannya sebelumnya? Mungkinkah, seperti dikatakan Guru Badao, kultivasiku belum cukup dan aku tidak mampu merasakan kekuatan aneh itu. Untuk sesaat, Lu Chen merasa bahunya begitu berat, misinya begitu besar, dan ada begitu banyak hal baik. Seharusnya aku tidak memberitahumu hal-hal ini terlalu dini, tetapi waktu sudah mendesak dan aku harus memberimu tekanan. Tuan Badao membersihkan debu dari tubuhnya, lalu mengulurkan tangannya, masing-masing memegang Lu Chen dan Waner. Baiklah, aku akan membawamu dan pembantumu untuk melihat apa arti energi spiritual 100.000 kali lipat. Setelah mengatakan itu, Master Badao terbang ke udara tanpa menunggu Lu Chen dan Waner bereaksi. Lingkong Yubu, 1 langkah 100.000 mil. Kecepatan Tyrant Master begitu cepatnya, gunung, sungai, dan aliran air pun melintas dalam sekejap. Lu Chen merasa tidak bisa melihat apapun di depannya, dan hanya bisa mendengar angin menderu kencang di telinganya. Setelah beberapa saat, Lu Chen merasa dirinya terlempar ke tanah. Ketika dia membuka matanya, dia sudah berada di puncak gunung. Burung-burung berkicau di sekeliling, pepohonan tampak hijau, dan energi spiritual yang kaya seperti substansi memenuhi hidung Lu Chen. Ia terkejut dan sesaat, ia tertekan oleh energi spiritual tersebut dan merasa sedikit sesak napas. Kamu harus segera berlatih dan melihat apakah kamu bisa beradaptasi dengan energi spiritual di sini. Terdengar suara sang Master Tiran. Lu Chen tidak banyak memikirkannya dan segera berlatih teknik 9 naga kembali ke 1 untuk mengaktifkan vena naga api dan menyerap energi spiritual. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jumlah energi spiritual yang dihirupnya ke dalam tubuhnya tak terbayangkan, lebih banyak daripada energi spiritual yang diperoleh dengan meminum 100 pil energi spiritual 3 pola sekaligus. Lu Chen merasa seluruh tubuhnya akan meledak karena energi spiritual tersebut. Vena naga api berusaha sekuat tenaga untuk menyerap energi spiritual, tetapi tidak dapat mengimbangi kecepatan peningkatan energi spiritual. Sebaliknya, ia terhalang oleh energi spiritual yang padat seperti substansi, dan tidak dapat bekerja, dan mengalami keadaan syok. Panggilan, Lu Chen segera menghentikan teknik 9 naga kembali ke 1 dan menghela napas panjang, mengeluarkan kelebihan energi spiritual di tubuhnya. Sejak berlatih teknik 9 naga kembali menjadi 1, Lu Chen hanya mengeluh bahwa energi spiritualnya tidak cukup. Kapan dia pernah mengeluh bahwa energi spiritualnya terlalu banyak? Tapi di sini, Lu Chen tersenyum pahit, dia benar-benar telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Baru setelah berhenti berlatih dan tidak lagi menyerap energi spiritual secara aktif, Lu Chen merasa jauh lebih baik. Ia hampir tidak bisa bernapas dan masih baik-baik saja. Saat menoleh, dia melihat Waner duduk bersila di sampingnya. Wajahnya yang cantik berseri-seri, napasnya teratur, dan dia dalam kondisi terbaik untuk berkultivasi. Apa yang sedang terjadi? Mata Lu Chen hampir keluar dari kepalanya, dan ekspresinya seolah-olah dia telah melihat hantu. Kok Waner bisa latihan tapi dia tidak bisa? Apakah ini masalah dengan praktiknya? 9 naga kembali ke 1 seninya sangat kuat dan metodenya dalam menyerap energi spiritual sangat tidak normal, tetapi dia masih tidak mampu beradaptasi dengan energi spiritual di sini. Waner sedang berlatih Sutra Alkimia Gadis Suci, teknik surgawi tingkat menengah yang relatif konvensional. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengannya? Namun jawaban dari Guru Badao langsung membuatnya merasa lega. Gadis ini memiliki tubuh roh kayu dan telah mempraktikkan teknik kayu suci. Dia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan konsentrasi energi spiritual yang dihirup dan dapat beradaptasi dengan tempat manapun yang memiliki energi spiritual yang kaya. Master Badao melirik Lu Chen dari sudut matanya dan berkata, "Dasar bocah nakal, kau tidak bisa dibandingkan dengan gadis itu. Kau seharusnya menyerah saja, kan? 100.000 kali energi spiritual, itu memang kuat." Lu Chen mendesah.
Tidak, bukan 100.000 kali, hanya 30.000 atau 40.000 kali. Sang penguasa tirani tertawa begitu kerasnya sehingga Lu Chen tampak bingung. Lu Chen berdiri dan memandang sekelilingnya, hanya mendapati bahwa sekelilingnya hanyalah pegunungan tandus dan hutan belantara, tanpa jejak sedikit pun keagungan suatu sekte. Jangan dilihat, ini bukan sekte Xuantian Dao, aku hanya mengecewakanmu di tengah jalan. Master Badao berkata, kamu bahkan tidak mampu menangani 30.000 atau 40.000 kali energi spiritual, dan kamu masih ingin pergi ke sekte Xuantian Dao. Berlatihlah dengan baik, dan ketika kamu mencapai alam itu, semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Kecuali kamu terakhir di tempat yang banyak energi spiritual maka kamu akan cepat beradaptasi. Misalnya orang tuamu hamil di tempat yang banyak energi spiritual. Ia menyerap energi itu ke dantian dan si janin menyerap ki dantian perlahan-lahan orang hamil itu. Waktu kelahiran si janin itu bakalan cepat beradaptasi dan kultivasinya lebih tinggi daripada orang yang tinggal di tempat ki energi spiritual yang lemah seperti tempat kelahiranmu. Setelah berkata demikian, sang master tiran mengulurkan tangan besarnya, meraih Lu Chen dan Waner, lalu terbang menjauh. Kembali ke gunung kejahatan besar, masih di lembah itu, Lu Chen menatap tempat di mana mata formasi yang ditinggalkan itu berada. Ia tidak dapat menyerap 100.000 kali energi spiritual, dan ia juga tidak dapat mempertahankan 30.000 atau 40.000 kali energi spiritual. Maka energi spiritual dari meridian energi spiritual kecil ini menjadi satu-satunya sumber energinya. Sang tiran abadi membuka tangannya dan seberkas energi dilepaskan, meluluhlantakkan bukit rusak yang mengubur formasi terbengkalai itu ke tanah dalam sekejap. Sang master tiran menggerakkan tangannya, lalu sebidang tanah luas di lokasi pusat formasi itu terangkat, memperlihatkan sebuah lubang besar sedalam beberapa puluh kaki. Di dasar lubang besar itu, terdapat gas hijau muda yang lebarnya beberapa kaki dan panjangnya puluhan kaki. Gas itu tampak seperti gas terkompresi, memancarkan energi spiritual dengan suara mendesis. Tanah di atas tiba-tiba terangkat, dan gas hijau muda segera mulai menggeliat, dengan cepat mengebor lebih dalam ke dalam tanah. 133 bab 133, teknik tempering tubuh darah binatang. Mau lari. Sang dewa tiran mengulurkan tangannya, lalu sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dan meraih meridian energi spiritual kecil. Setelah itu, Guru Badao mengirimkan aliran energi ke meridian energi spiritual kecil, menguncinya di tempatnya dan membuatnya tidak dapat bergerak. Vena energi spiritual ini terlalu kecil, dan konsentrasi energi spiritualnya juga buruk. Tidak dapat dibandingkan dengan urat energi spiritual besar di dunia luar. Aku benar-benar tidak mengerti monster-monster itu. Mereka bahkan memandang rendah urat energi spiritual sekecil itu. Mereka sangat haus akan sumber daya sehingga mereka bersedia memakan apa saja. Aku mengagumi monster-monster tua itu. Badao Zhenren menoleh dan menatap Lu Chen, lalu berkata, turunlah dan coba, apakah kamu bisa berlatih di saluran energi spiritual kecil. Secara umum, Lu Chen tidak akan turun jika dia tahu itu jebakan. Lu Chen terbiasa memasang perangkap untuk orang lain daripada jatuh ke dalamnya sendiri. Namun, ini adalah lubang yang bagus sekarang, ini berbeda. Lu Chen melompat ke dalam lubang dengan mudah dan mendarat tepat di samping meridian energi spiritual kecil. Dia mengeluarkan pil kebangkitan naga dan langsung menelannya. Pil Singlong adalah pil yang wajib dimiliki untuk di rumah dan saat bepergian. Flame Dragon Vein adalah ahli dalam menyerap energi spiritual, tetapi dia selalu lepas kendali dan menjadi syok saat sesuatu terjadi. Bagaimana dia bisa melakukan itu tanpa ratusan pil kebangkitan naga di tubuhnya? Setelah meminum pil kebangkitan naga, vena naga api pun cepat terbangun. Dia duduk bersila dan mempraktikkan teknik 9 naga kembali ke 1. Vena naga api menyerap energi spiritual dengan hebat, dan semua energi spiritual yang dipancarkan oleh vena energi spiritual kecil itu masuk ke perut Lu Chen. Sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuhnya. Konsentrasi energi spiritual itu mirip dengan yang ada di kota Dan. Tekanan dari vena naga api tidak besar, dan diserap dengan cepat. Energi spiritual yang dipancarkan oleh meridian energi spiritual kecil diserap sepenuhnya, dan meridian naga api segera melepaskan pusaran isap yang kuat, secara paksa menyedot energi spiritual yang terkandung dalam meridian energi spiritual kecil. Naga api menyerap urat nadi dengan gembira, dan Lu Chen berlatih dengan gembira. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi esensi sejati dan memenuhi tubuhnya. Seperempat jam kemudian, Lu Chen menyelesaikan latihannya dan berdiri. Dia menatap Master Tiran di atasnya, mengangguk, dan berkata, vena energi spiritual kecil ini bagus. Sangat cocok untukku. Master Badao pun mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu bisa berlatih menyendiri di sana. Aku akan membantumu menutupi atap agar energi spiritual tidak bocor keluar. Setelah berkata demikian, Guru Badao melemparkan Waner ke dalam lubang dan meminta Waner untuk berlatih bersama muridnya. Setelah beberapa saat, Badao Zhenren memindahkan bukit kecil dan menutup lubang itu. Guru sedang ada urusan dan tidak bisa tinggal lama. Energi spiritual di pembuluh energi spiritual kecil itu tidak banyak.
Anda harus menyerap semuanya dan kemudian keluar dari tempat peristirahatan. Sang Master Tiran meninggalkan beberapa patah kata lalu menghilang. Di dalam lubang itu gelap gulita, tetapi Lu Chen dan Waner sama-sama petarung alam Yuan sejati dan memiliki kemampuan penglihatan malam. Namun, keduanya saling berpandangan, keduanya tak bisa berkata apa-apa. Baiklah, kalau begitu, jangan buang-buang waktu dan mari berlatih. Lu Chen duduk bersila, bersiap untuk berlatih, namun Waner menyerahkan sepotong baju zirah sisik berkilau keperakan seperti mutiara. Tuan muda, baju zirah lembut ini adalah harta karun, pakailah untuk membela diri. Asalmu dari mana? Lu Chen bertanya dengan heran. Ketika kamu menguji energi spiritualmu di dalam lubang, gurumu berkata dia akan memberiku hadiah, jadi dia memberiku baju zirah bersisik lembut berlapis perak ini. Waner mengaku dengan jujur, dia mengatakan bahwa baju zirah ini terbuat dari sisik ular liar bermahkota perak tingkat 9. Saya pikir tuan muda sering bertarung, jadi baju zirah ini lebih cocok untuknya. Kamu tidak bisa memberikan hadiah dari tuanku ini kepada orang lain begitu saja, kalau tidak, kamu akan mengecewakan tuanku. Lu Chen mendorong baju besi lunak bersisik perak itu ke belakang dan berkata sambil tersenyum, aku ingin berlatih teknik pembentukan tubuh darah binatang, sehingga tubuhku akan kuat dan pertahananku akan tinggi di masa depan. Tetapi kamu tidak melatih tubuhmu untuk saat ini, jadi pertahananmu lemah. Baju besi ini sangat cocok untukmu. Tetapi hal-hal terbaik harus diberikan kepada tuan muda. Kata Waner, tak perlu berkata apa-apa lagi, aku tak menginginkannya, kau saja yang memakainya. Lu Chen melambaikan tangannya dan Waner berhenti patah. 10 lembu tidak sanggup menarik keputusan Lu Chen, maka dia hanya bisa menurut, berbalik ke belakang Lu Chen, dan segera mengenakan baju zirah sisik lunak berlapis perak. Teknik pembentukan tubuh dengan darah binatang buas memerlukan perendaman dalam darah binatang buas untuk membangun tubuh, tetapi juga memerlukan penambahan beberapa tanaman obat untuk merangsang aktivitas darah binatang buas. Saya tidak memiliki tanaman obat itu, jadi di mana saya bisa menemukannya di lubang yang dalam ini? Lu Chen merenung sejenak, lalu tiba-tiba menepuk pahanya, mengapa tidak menggunakan pil darah mendidih sebagai pengganti ramuan obat? Menggunakan pil darah mendidih untuk merangsang aktivitas darah pasti lebih dari 100 kali lebih kuat daripada ramuan obat tersebut. Pil darah mendidih dapat membuat darah seseorang mendidih, yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan ketenangan pada tingkat paling ringan, dan pecahnya pembuluh darah pada tingkat terburuk. Benda ini digunakan untuk menyerang orang secara diam-diam. Akan lebih asyik jika dihancurkan menjadi bubuk dan ditaburkan pada musuh, dan musuh tersebut terluka dan berdarah. Ramuan semacam ini sangat penting bagi para pelaku kejahatan. Dia punya lusinan ramuan, yang disimpan di Chaos Pearl. Saya tidak punya banyak kesempatan untuk menggunakannya sebelumnya, tetapi sekarang saya memilikinya, saya akan menggunakannya sendiri. Dia punya pil darah mendidih, tapi dia tidak membawa ember atau tangki air atau semacamnya, tidak ada wadah untuk menampung darah hewan itu. Dia menatap mutiara kekacauan itu cukup lama. Di dalamnya terdapat tungku alkimia, ramuan, pil binatang, beberapa bahan obat, dan lain-lain, serta tumpukan batu spiritual berkualitas tinggi. Batu spiritual, batu, tiba-tiba dia punya ide. Dia mengeluarkan setumpuk besar batu-batu spiritual, sekitar beberapa ribu kilogram, dan mengangkat api jiwa di tangannya untuk melunakkan batu-batu spiritual satu persatu, lalu merekatkannya satu persatu. Tuan muda, apa yang sedang Anda lakukan? Waner bertanya dengan rasa ingin tahu. Buatlah tangki air, Lu Chen berkata sambil bekerja. Kamu mau pakai tangki air itu untuk apa? Mandi. Ah, hei, kenapa wajahmu merah? Aku. Kamu mau berendam juga? Jika tuan muda meminta Waner untuk mandi, Waner tidak akan berani menolak. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku sedang berlatih teknik pembentukan tubuh dengan darah binatang dan aku ingin mandi darah binatang. Tuan muda nakal sekali, menggoda Waner. Baiklah, kemarilah dan bantu aku. Aku akan membakar batu spiritual itu dan kau bisa merekatkannya. Keduanya bekerja keras selama 1 jam, dan akhirnya membuat tangki air besar yang terbuat dari ribuan kilogram batu spiritual. Lu Chen mengeluarkan sebuah cincin ruang angkasa, yang diisi dengan darah binatang buas tahap awal tahap ketiga. Ia menuangkannya langsung ke dalam tong air besar. Ketika cincin itu terisi seperempatnya, sekitar beberapa ribu kilogram darah, tong air besar itu pun penuh. Lu Chen melemparkan beberapa pil darah mendidih ke dalam tong air besar. Dalam beberapa tarikan napas, ribuan pon darah binatang buas di dalam tong mulai mendidih, seolah-olah direbus oleh api yang berkobar, memenuhi seluruh lubang dengan bau darah yang kuat. Aktivitas darah binatang ini tampaknya tidak cukup aktif. Mari kita coba menambahkan beberapa primer. Lu Chen meraih ke dalam tong dan menguji darahnya. Merasa tidak puas, dia mengeluarkan lusinan pil binatang tingkat 3 tahap awal dan melemparkannya ke dalam tong air besar. Benar saja, di bawah rangsangan pil binatang, seluruh tangki darah binatang mendidih dengan liar, bahkan sampai ke titik hiruk-pikuk.
Hampir, Lu Chen mengangguk puas, lalu melompat ke dalam tangki air dengan mengenakan seluruh pakaiannya, berlatih teknik pembentukan tubuh darah binatang dan proses sirkulasi darah untuk membangun tubuhnya dalam darah binatang yang mendidih. Darah hewan murni yang sangat aktif segera diserap ke dalam tubuh Lu Chen, mengalir melalui pembuluh darah Lu Chen sepanjang proses sirkulasi darah tertentu, dan kemudian memasuki darah untuk memperkuat darah. Meresap ke dalam kulit dan memperkuatnya. Masuk ke rambut dan menguatkannya. Memasuki tulang dan memperkuatnya. Masuk ke organ dalam dan perkuat. Masuki meridian dan perkuat meridian. Darah binatang itu menyebar ke seluruh tubuh, memperkuat daging, dan akhirnya diserap oleh tubuh Lu Chen. 134 Bab 134 Alam Spiritual. Penempaan tubuh dan pemurnian tubuh. Dalam bidang pemurnian tubuh adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tahap pemurnian tubuh seorang pendekar adalah titik masuk ke dalam seni bela diri. Melalui pemurnian Qi, tubuh dapat berevolusi menjadi kuat dan menumbuhkan benih-benih esensi sejati. Seiring membaiknya alam, tubuh juga akan menjadi lebih kuat, tetapi proses ini berlangsung bertahap dan sama untuk semua orang. Di antara orang-orang yang setingkat, jika mereka belum pernah berlatih teknik binaraga, tubuh fisik setiap orang sama saja dan tidak ada seorang pun yang diunggulkan. Teknik pembentukan tubuh adalah untuk memperkuat tubuh dan meningkatkan pertahanan diri. Kalau latihan tubuh sudah mencapai taraf tinggi, maka tubuh akan menjadi luar biasa kuat, pertahanan pun akan menyapu bersih taraf yang sama, bahkan melampaui taraf tersebut. Ada banyak jenis teknik pembentukan tubuh. Teknik pembentukan tubuh yang berbeda memiliki metode dan efek yang berbeda. Kebanyakan teknik pembentukan tubuh lainnya serupa, ada yang menggunakan energi spiritual untuk membangun tubuh, atau menggunakan esensi sejati untuk membangun tubuh, atau menggunakan memukul diri sendiri untuk membangun tubuh, dan seterusnya. Teknik pembentukan tubuh darah binatang secara langsung menggunakan darah binatang untuk memperkuat tubuh, dan metode pembentukan tubuhnya unik. Lu Chen merasa bahwa teknik pembentukan tubuh ini memiliki masa depan yang menjanjikan. Teknik ini tidak memiliki peringkat atau tingkatan, dan mirip dengan teknik 9 naga yang kembali ke satu, dan batas atasnya tidak diketahui. Setelah beberapa saat, darah binatang di tangki air berkurang 1 inci dan semuanya diserap oleh Lu Chen. Lu Chen melirik keluar tangki dan melihat Waner duduk bersila dan berlatih, dia telah memasuki kondisi trans. Setelah teknik pembentukan tubuh darah binatang diaktifkan, tubuh secara otomatis menyerap darah binatang. Dapat dikatakan bahwa Lu Chen tidak melakukan apapun, kecuali darah binatang tidak dapat meninggalkan tangki air. Dia dapat melakukan apa saja. Kemudian, Lu Chen menatap urat energi spiritual kecil yang memancarkan energi spiritual, dan dengan sebuah pikiran, dia mulai berlatih teknik 9 naga kembali menjadi satu. Dalam sekejap, energi spiritual yang kaya di seluruh lubang disedot oleh Lu Chen, dan energi spiritual murni yang terkandung dalam urat energi spiritual kecil juga ditarik keluar secara paksa oleh kekuatan hisap Lu Chen, ditelan oleh nadi naga api, dan diubah menjadi esensi sejati. Sambil melatih tubuhnya dan menarik napas, teknik rahasia dan keterampilan ditransfer pada saat yang sama tanpa konflik apapun. Lu Chen merasa sangat segar. Ini berarti menghemat banyak waktu. Namun, Lu Chen masih menganggap bahwa Waner juga perlu mengolah energi spiritual, jadi dia mengubah cara dia menyerap energi spiritual. Lepaskan pusaran hisapan terarah, hisapan pusaran ini diarahkan langsung ke badan meridian energi spiritual kecil, mengekstraksi energi spiritual dari badan meridian energi spiritual kecil. Meridian energi spiritual kecil tidak menyerap energi spiritual yang dipancarkannya, tetapi memungkinkan energi spiritual mengisi lubang dan memberi manfaat bagi Waner. 3 hari berlalu, meridian energi spiritual kecil dikuras sedikit lebih tipis oleh Lu Chen, seorang konsumen energi spiritual besar, sementara darah binatang buas di tangki air diserap sepenuhnya oleh Lu Chen. Lu Chen mengeluarkan cincin itu, mengisi ulang botol air, memasukkan pil darah mendidih dan pil binatang, dan terus menghisap darah untuk memperkuat tubuhnya. Namun, seiring dengan kemajuan pelatihan tubuhnya, tubuh Lu Chen berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan ia menyerap darah binatang lebih cepat dan lebih cepat. Kali ini, Lu Chen hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk menyedot ribuan kilogram darah hewan di tangki air besar. Tuangkan darahnya dan hisap lagi, lalu tuangkan lagi setelah semua darahnya tersedot. Hanya dalam 1 hari, semua binatang awal tingkat ketiga di cincin luar angkasa tersedot. Pada saat ini, Lu Chen merasa tubuhnya telah menjadi beberapa kali lebih kuat, dan dia memperkirakan bahwa dia dapat menahan serangan langsung dari seorang kultivator alam transformasi spiritual tingkat pertama. Teknik tempering tubuh darah binatang adalah hal yang baik. Guru Badao adalah guru yang baik. Sambil mendesah, Lu Chen mengeluarkan cincin ruang lain dan menuangkan darah binatang buas tahap tengah tingkat ketiga ke dalam tangki air besar. Setelah pil darah mendidih dan pil binatang dimasukkan, pembentukan tubuh penghisap darah dilanjutkan. Darah binatang tingkat tinggi memiliki aktivitas darah lebih tinggi dan efek pembentukan tubuh lebih kuat, sehingga penyerapannya tidak cepat. Saat berendam dalam darah binatang buas tingkat menengah tahap ketiga untuk menempa tubuhnya, Lu Chen menyerap cukup banyak energi spiritual.
Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan esensi sejati, meluap dengannya. Alamnya mulai mengendur, dan dia langsung menyentuh penghalang yang tertahan di kemacetan spiritualisasi setengah langkah, dan tiba-tiba menerobos. Klik, terjadi ledakan keras di dalam tubuhnya. Terobosan. Tingkat pertama transformasi spiritual. Akhirnya, saya berhasil menembus alam transformasi spiritual. Pada saat ini, napas Lu Chen melonjak, hampir meledakkan seluruh lubang. Energi sejati beredar liar di dalam tubuh, lalu terus mengalir ke vena naga api untuk dipadatkan dan diperkuat. Lu Chen merasakan kekuatannya sendiri telah meningkat drastis, lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan alam transformasi spiritual setengah langkah. Kekuatan dasar 400.000 jin. Vena naga api ukurannya berlipat ganda menjadi 800.000 jin. Jika Anda menggunakan Flame Sun Finger, kekuatannya akan berlipat ganda menjadi 1,6 juta pon. Rantai jimat yang terikat pada jari matahari api juga akan bertambah kuat sesuai dengan kekuatan jari matahari api. Saat ia menunjuk jarinya, ia mengeluarkan kekuatan sebesar 2,4 juta kilogram, cukup untuk meruntuhkan gunung dan menghancurkan puncak gunung. Kekuatan yang mengerikan itu secara teori setara dengan tingkat ke-6 alam transformasi spiritual. Kalau ada pendekar seperti itu yang berada di alam transformasi spiritual tingkat ke-6, tanpa penguatan urat bela diri, tanpa penguatan seni bela diri, tanpa penguatan sama sekali, maka dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan kekuatan penuh Lu Chen. Sayang sekali, di dunia ini belum pernah ada pendekar sebodoh itu yang berada di alam transformasi spiritual tingkat ke-6. Jika ada, Lu Chen ingin mencari pria ini untuk bersosialisasi dengannya sekarang. Setelah kegembiraan, Lu Chen terus menyerap darah binatang itu untuk memperkuat tubuhnya, dan terus menyerap energi spiritual untuk berlatih. 10 hari kemudian, wilayah Lu Chen telah dikonsolidasi dan tubuhnya sangat kuat, tetapi semua darah binatang itu telah tersedot. Urat energi spiritual yang kecil itu dieksploitasi oleh konsumen energi spiritual yang besar dan dihisap lebih tipis lagi. Akan tetapi, Wanner masih duduk bersila dan berlatih, dan belum terbangun dari meditasinya. Terlebih lagi, aura Wanner juga menjadi jauh lebih kuat. Dia telah membuat terobosan berulang kali selama periode ini dan sekarang telah mencapai tingkat ke-8 dari alam Yuan sejati. Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika dia tidak memperoleh 9 naga kembali ke satu seni, kecepatan kultivasinya pasti akan tertinggal oleh Wanner sejauh ratusan jalan. Dengan bakat bintang 9 dan urat nadi bela diri surgawi, ia adalah seorang jenius yang tak tertandingi di dunia seni bela diri. Jika Wanner tidak memulai terlalu lambat, tingkatan kekuatannya saat ini pasti sangat mengerikan, setidaknya di tingkat Yuandan. Meski begitu, asal Wanner diberi lebih banyak waktu, kultivasinya pasti akan melampaui dia. Tidak mungkin. Teknik 9 naga kembali ke satu yang dia praktikkan berbeda dari yang lain. Teknik itu menghabiskan terlalu banyak energi spiritual, dan tanpa energi spiritual yang cukup, peningkatannya akan lambat. Namun, kelebihan dari teknik 9 naga kembali ke satu adalah kekuatannya yang luar biasa. Peningkatan pada Flame Dragon Martial Vein adalah 100% dari kekuatan dasar. Tidak ada yang lebih abnormal di dunia ini daripada ini. Bahkan untuk urat bela diri tingkat surga tingkat atas milik Wanner, peningkatannya tidak akan melebihi 50.000, belum lagi urat bela diri tingkat bumi yang lebih rendah, tingkat mendalam, dan tingkat kuning. Ada pula peningkatan dan kekuatan keterampilan tempur, serta peningkatan tambahan, yang semuanya merupakan perwujudan kekuatan tempur. Oleh karena itu, jika Wanner ingin mengimbanginya, dia harus melampauinya dalam tingkatan, dan semakin banyak semakin baik. Lebih baik lagi jika memiliki lebih dari satu tingkatan utama, jika tidak, dia tidak akan mampu mengimbanginya dalam hal kekuatan tempur. Ini juga alasannya mengapa dia mendesak Wanner. Setelah beberapa saat, tatapannya beralih kembali dari Wanner ke Mutiara Kekacauan, dan dia mendapati bahwa ruang Mutiara Kekacauan telah menjadi 2 kali lipat lebarnya. 40 kaki persegi. Tas ini dapat menampung beberapa barang besar, dan bahkan jika Anda memasukkan 100 rumah besar ke dalamnya, masih ada lebih dari cukup ruang. Memalingkan pandangannya lagi dan tertuju pada tangki air besar, Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kedepannya, sebaiknya bawa beberapa keperluan sehari-hari, terutama perkakas, untuk berjaga-jaga kalau ada keperluan tak terduga. Tangki air besar ini terbuat dari ribuan kilogram batu spiritual berkualitas tinggi. Jangan sampai terbuang sia-sia. Lu Chen tidak lagi terburu-buru untuk berlatih, dan dia mulai membongkar tangki air besar, mengeluarkan setumpuk besar batu roh berkualitas tinggi. Setelah itu, Lu Chen mengeluarkan tungku alkimia berpola 5, mengeluarkan beberapa pil binatang, mengeluarkan beberapa bahan obat, dan mulai memurnikan pil di tempat. Pil energi spiritual berpola 3 yang penting untuk bertarung dan berkultivasi. 135 bab 135 sangat berbahaya. Setelah 7 hari, ribuan kilogram batu roh berkualitas tinggi akhirnya habis dan diubah menjadi tungku pil. Lu Chen memurnikan sejumlah besar pil energi spiritual 3 pola dan menempatkan semuanya di Mutiara Kekacauan, menumpuknya seperti gunung. Dengan ramuan di tangan, Anda percaya diri.
Mulai sekarang, saat kita bertarung, baik satu lawan satu atau berkelompok, kita bisa bertarung selama 10 hari 10 malam tanpa masalah. Jika Anda kekurangan energi spiritual, Anda juga dapat menggunakan pil energi spiritual untuk mengisinya kembali guna menghindari kesenjangan dalam latihan Anda. Adapun urat energi spiritual kecil ini, benar-benar mustahil untuk menyerap semuanya dalam waktu yang singkat. Yang dimaksud Lu Chen adalah, bungkus dan bawa pergi. Waktu penutupan gunung semakin dekat, dan kita harus meninggalkan Gunung Daxiong sebelum ditutup. Anda dapat pergi, tetapi meridian energi spiritual kecil ini adalah harta karun dan tidak boleh disia-siakan. Lu Chen tidak punya kebiasaan meninggalkan harta karun. Lu Chen mencoba meletakkan urat energi spiritual kecil ini ke dalam cincin luar angkasa. Gagal, cincin luar angkasa hanya dapat menyimpan benda dan objek mati, tetapi tidak dapat menyimpan makhluk hidup. Meridian energi spiritual kecil bersifat spiritual dan termasuk dalam kategori makhluk hidup. Tidak peduli bagaimana Anda mencoba memasukkannya ke dalam cincin ruang angkasa, ia tidak dapat dimasukkan ke dalamnya. Cincin angkasa tak berfungsi, aku penasaran apakah manik kekacauan akan berfungsi. Bagaimana Anda tahu apakah itu berhasil jika Anda belum mencobanya? Lu Chen berpikir dan melakukannya. Dia menggerakkan meridian energi spiritual kecil dan mencoba memasukkannya ke dalam mutiara kekacauan. Hasilnya, ia berhasil masuk hanya dengan satu dorongan. Vena energi spiritual hijau muda kecil, yang lebarnya beberapa kaki dan panjangnya puluhan kaki, telah berjuang keras di luar. Jika tidak disegel oleh Master Tirani, vena itu pasti sudah mengebor tanah sejak lama. Tetapi ketika memasuki mutiara kekacauan dan berhadapan dengan energi kekacauan tipis yang terkandung di dalam mutiara kekacauan itu sendiri, ia segera menjadi patuh seperti domba, menyusut ke sudut dan tidak bergerak, seolah-olah ia sangat takut pada energi kekacauan tipis itu. Tentu saja, setelah urat energi spiritual kecil dimasukkan, mutiara kekacauan dengan cepat terisi dengan energi spiritual. Jika bunga, tanaman, dan pohon ditanam di dalamnya, mungkin akan menjadi pemandangan alam yang semarak. Mutiara kekacauan dapat menyimpan energi spiritual, yang berarti dapat memberi makan makhluk hidup serta menanam bunga dan rumput. Masalahnya adalah Lu Chen tidak ingin memasukkan banyak lumpur ke dalam mutiara kekacauan. Mutiara kekacauan menempati dantiannya yang tidak berguna dan menjadi bagian dari tubuhnya. Dia tidak memiliki hobi aneh menanam bunga dan tanaman di tubuhnya tanpa alasan. Saat meridian energi spiritual kecil menyempit, energi spiritual dalam lubang kehilangan sumbernya dan segera diserap sepenuhnya oleh Waner yang sedang berlatih. Energi spiritualnya hilang dan latihan Waner juga terhenti. Hei, di mana urat energi spiritual kecil itu? Waner perlahan membuka matanya dan bertanya dengan heran, Tuan Muda, apakah kita telah menyedot semua energi spiritual dari meridian kecil? Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak peduli seberapa baik kita menyerap energi spiritual, atau seberapa kecil saluran energi spiritual kita tidak dapat menyerap semuanya dalam waktu singkat. Lu Chen tertawa dan berkata, waktu untuk menutup gunung sudah hampir tiba, kita harus keluar, aku sudah membawa saluran energi spiritual kecil, kemas dan bawa pergi. Ada sebuah bukit kecil di atas pintu masuk lubang. Bukit itu tidak terlalu besar. Lu Chen mengarahkan jarinya dan menerobos bukit itu, membuka sebuah jalan. Setelah meninggalkan lubang dan melihat cahaya matahari lagi, saya merasa sangat segar. Gurgel-gurgel, terdengar suara genderang, datang dari perut Lu Chen. Baru saat itulah Lu Chen menyadari bahwa dia lapar. Semenjak dia mulai menyendiri di dalam lubang, dia tidak makan apapun kecuali menyerap energi spiritual. Meskipun energi spiritual dapat mengisi kembali energi tubuh dan membantunya menahan rasa lapar, ia belum mencapai tahap berpuasa. Setelah sekian lama, ia masih perlu makan. Mendeguk, suara gemuruh lainnya terdengar. Kali ini, itu bukan sesuatu yang berasal dari perut Lu Chen. Lu Chen berbalik dan melihat Waner sedang menundukkan kepala dan mukanya merah, tampak seolah-olah dia berharap bisa menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Semuanya lapar, ayo makan barbeque sebelum kita pergi. Lu Chen membuka cincin ruang angkasa sambil tersenyum, mengeluarkan bangkai seekor binatang buas kecil, dan memegangnya di tangannya. Cincin luar angkasa terisolasi dari dunia luar, dan benda-benda yang disimpan di dalamnya benar-benar segar dan tidak pernah rusak. Tidak ada air di sini, jadi kami tidak bisa mencuci dagingnya. Waner mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu jangan memanggang di sini, cari tempat lain. Lu Chen memegang binatang buas itu dengan satu tangan dan pinggang kecil Waner dengan tangan lainnya, lalu dia mengaktifkan energi sejatinya dan terbang ke udara. Setelah memasuki alam transformasi spiritual, esensi sejati diperkuat dan dapat terbang di udara. Namun, ketinggian terbang di udara terkait dengan alam, dan jarak terbang di udara terkait dengan energi sebenarnya. Tingkat pertama alam transformasi spiritual berada 3 kaki di atas tanah. Tingkat kedua dari alam transformasi spiritual berada 6 kaki di atas tanah. Tingkat ketiga alam transformasi spiritual berada 9 kaki di atas tanah.
dan sebagainya. Ketika ia mencapai tingkat ke-9 alam transformasi spiritual, ia berada 27 kaki di atas tanah, yang dianggap ketinggian yang baik untuk terbang di udara. Kecepatan terbang di udara juga terkait dengan ranah, tetapi juga terkait dengan gerak kaki. Mereka yang telah berlatih gerak kaki bisa jauh lebih cepat daripada mereka yang belum berlatih gerak kaki. Walaupun langkah pengendali cahaya milik Lu Chen merupakan produk yang tidak lengkap, kelebihannya terletak pada kenyataan bahwa ia merupakan tingkat surgawi tingkat menengah, dengan peringkat tinggi dan kecepatan yang sangat cepat, menghancurkan langkah-langkah di bawah tingkat surgawi. Namun, Lu Chen berhasil menerobos alam itu dan memasuki alam transformasi spiritual yang lebih kuat, dan kecepatan langkah pengendalian cahayanya juga meningkat secara signifikan. Ia berjalan di dataran rendah, 1 langkah untuk 1 mil. 1 tarikan napas sama dengan 10 langkah. Dalam sekejap mata, ia telah menempuh jarak 10 mil. Kebetulan ada sungai kecil di sini, dan Lu Chen segera mendarat. Kedua lelaki itu membelah binatang itu, membersihkan 1000 pon dagingnya, lalu mencari beberapa cabang untuk membuat garpu pemanggang besar, meletakkan daging di atasnya, dan melepaskan api sungguhan untuk memanggangnya. Setelah beberapa saat, dagingnya matang dan aromanya memenuhi udara. Mereka berdua mulai menyantapnya. Setelah makan, dia tidak membuang sisa dagingnya. Sebaliknya, dia memasukkannya ke dalam cincin antariksanya dan mengemasnya untuk dibawa pulang. Setelah meninggalkan lembah dan berjalan keluar dari pegunungan, Anda akan mencapai pinggiran gunung jahat besar. Setelah berjalan beberapa ratus mil, Anda akan mencapai pintu keluar. Pada saat itu, terdengar suara perkelahian dari jauh. Lu Chen berlari ke sana tanpa berpikir. Ada 3 kelompok orang yang memasuki gunung kejahatan besar untuk berlatih, Sekte Feixia, Sekte Ziyun, dan Sekte Suisa. Sekte Suisa dan Sekte Ziyun memiliki kesamaan, dan keduanya berselisih dengan Sekte Feixia. Tidak perlu menebak, pertikaian di sana terkait dengan Sekte Feixia. Ketika dia berlari untuk melihat, seperti yang diduga, para pengikut Sekte Feixia sedang dikepung. Murid-murid Suisamen dan Ziyunmen menggabungkan kekuatan dan mengalahkan murid-murid Feixiamen, membuat mereka tidak punya kesempatan untuk melawan dan menderita banyak korban. Lu Chen melihat lebih dari 10 mayat tergeletak di tanah, setidaknya 6 atau 7 di antaranya berasal dari Sekte Feixia, dan gelombang amarah pun muncul. Tuan muda, saya kenal kakak senior itu. Wanner tiba-tiba menunjuk tubuh seorang murid perempuan Sekte Feixia di tanah dan menangis. Kalau begitu, balaskan dendamnya dan bunuh bajingan-bajingan itu. Dasar bajingan dari Sekte Awan Ungu, kalian memburuku sebelumnya dan sekarang kalian mengepung dan membunuh sesama muridku. Mari kita selesaikan semua masalah lama dan baru bersama-sama sekarang. Lu Chen meraung, sosoknya melintas, dan dia berlari menuju medan perang dan mendarat di belakang murid-murid Sekte Ziyun. Namun, murid-murid Sekte Ziyun dengan bersemangat mengepung orang-orang Sekte Feixia, tidak menyadari bahwa ada dewa pembunuh di belakang mereka. Ketika mereka menyadari sesuatu yang aneh di belakang mereka dan berbalik, mereka menemukan bahwa banyak orang hilang. Mereka juga melihat pemandangan yang mengejutkan, seorang pria memegang pisau besar dengan cahaya merah menyala sedang menebas orang-orang dari belakang, membunuh mereka satu persatu seperti membunuh ayam dan anjing. Orang-orang yang terbunuh dipenggal kepalanya dan kepala serta tubuhnya dipisahkan. Itu Lu Chen, seseorang berteriak, menyadari siapa orang itu. Orang ini benar-benar muncul di belakang kami dan menyerang kami tanpa bersuara. Dia sangat licik. Orang lain berteriak kaget dan marah. Bunuh dia. Bunuh Lu Chen dan balaskan dendam pada rekan-rekan murid kita. Ayo kita pergi bersama dan potong Lu Chen menjadi beberapa bagian. Murid-murid Sekte Ziyun berbalik dan mengepung Lu Chen untuk membunuhnya. Sekte Pasir Kecil, pergi tahan orang-orang dari Sekte Feixia itu, dan kembalilah setelah kita membunuh Lu Chen. Seorang murid sejati Sekte Ziyun berteriak. Kami, gerbang pasir yang hancur, juga diserang, dan banyak orang terbunuh. 136 bab 136, formasi terjebak binatang buas. Sekte Ziyun disergap oleh Lu Chen dan menderita kerugian besar. Suisamen tidak berada dalam situasi yang jauh lebih baik, karena ia juga diserang dari belakang. Orang yang menyerang Sashamen adalah seorang gadis dengan gaun brokat putih. Gadis itu sangat cantik dan sangat pemarah. Dengan sepasang telapak tangan pencair langit, dia membunuh beberapa murid Sekte Suisa yang tinggal setengah langkah lagi dari transformasi spiritual. Bahkan ketika dikepung oleh beberapa murid Sekte Pasir Hancur yang berada di alam transformasi spiritual, dia tidak kalah dan menangani situasi dengan mudah. Banyak murid Suisamen yang seolah-olah melihat hantu. Gadis itu jelas hanya berada di level ke-8 alam esensi sejati, namun dia benar-benar membunuh seorang prajurit yang tinggal setengah langkah lagi dari spiritualisasi. Bagaimana kekuatan bertarungnya bisa begitu kuat? Yang lebih mengejutkan mereka adalah gadis itu memiliki vitalitas yang kuat dan pulih dari luka-lukanya dalam sekejap mata, yang sangat aneh. Semuanya, jangan kaget. Ayo bersatu dan bunuh wanita itu dulu. Seseorang berteriak keras. Banyak pengikut Sashamen bereaksi dan bergegas maju untuk mengepung gadis itu. Alam gadis itu selalu terlalu rendah.
Di bawah pengepungan para serigala, dia segera menjadi kelelahan dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Xiao Wan, kami sudah sampai. Para pengikut Sekte Feixia yang dipaksa ke dalam situasi putus asa meraung dan bergegas mendekat. Awalnya, mereka siap mati dan berencana untuk bertarung sampai orang terakhir berdiri. Saat mereka menyadari bahwa gadis yang datang untuk menyelamatkan mereka adalah Waner, mereka melawan balik ke arah Sateret Sengate tanpa menghiraukan apapun, bersumpah untuk menyelamatkan Waner. Mereka bergegas dan segera membubarkan sebagian besar pasukan Sekte Pasir Hancur, membebaskan Waner dari krisis. Adapun Lu Chen yang juga terkepung, mereka mengenalinya, tetapi mereka tetap memilih untuk mendukung Waner terlebih dahulu. Di Feixiamen, siapa yang tidak tahu bahwa Lu Chen adalah monster? Mereka percaya bahwa roh jahat tidak mudah dibunuh. Monster itu punya banyak trik dan kekuatan tempur yang kuat, dia pasti bisa bertahan sampai mereka datang memberikan dukungan. Adik muda Lu Chen, ayo. Awasi dirimu. Akan tetapi, mereka hanya menebak bagian awal dan tidak menebak bagian akhir. Benar saja, Lu Chen memang sangat jahat, dia memang sangat kuat, dan dia memang tidak mudah dibunuh. Tetapi hanya menyelamatkan nyawanya saja masih jauh dari cukup bagi Lu Chen yang telah menerobos alam transformasi roh. Saat jurus petir kedua digunakan, murid-murid Sekte Ziyun yang mengepung Lu Chen langsung mendapat masalah. Guntur Pingyue, pedang itu menyapu dengan kekuatan guntur dan kekuatan pedang itu begitu berat hingga dapat menghancurkan gunung. Pedang itu berkilat, dan 7 atau 8 murid Sekte Ziyun yang mengepung Lu Chen semuanya terpotong menjadi 2. Lu Chen, mati. Seorang murid sejati Sekte Ziyun sangat marah ketika melihat begitu banyak murid lainnya terbunuh. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk Lu Chen dengan pedang. Itu adalah serangan pedang berkekuatan penuh dari seorang murid di tingkat kedua alam transformasi spiritual. Kekuatan pedang itu seberat 1 juta kilogram, semuanya terkonsentrasi di ujung pedang. Pedang itu dapat menembus gunung dan siapapun yang terkena pedang itu akan mati. Guntur menyambar gunung. Saat pedang ditebas, energi pedang membumbung tinggi ke angkasa, dan kekuatan pedang itu seberat batu seberat 1 juta pon, cukup untuk meledakkan gunung. Ledakan. Ketika pedang saling beradu, terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Pedang lebar itu menghancurkan pedang prajurit yang lebih lemah menjadi berkeping-keping, dan dengan kekuatan yang tersisa, pedang itu membelah lawan menjadi 2 bagian. Kakak senior, murid-murid Sekte Ziyun lainnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan ketika mereka melihat rekan-rekan elit mereka tewas, dan mereka menyerang Lu Chen tanpa mempedulikan nyawa mereka. Lu Chen mengayunkan pedangnya lagi, dan saat bilah pedang itu melintas, beberapa pengikut Sekte Ziyun terpotong menjadi 2. Guntur menghancurkan gunung, sungguh teknik pedang hebat untuk membunuh sekelompok orang. Satu-satunya kekurangannya adalah, terlalu banyak pembunuhan dan terlalu kejam. Namun, tidak ada jalan lain. Saat Anda pergi berperang dan menghadapi musuh, pilihannya adalah Anda mati atau terbunuh. Bagaimana mungkin ada belas kasihan? Kalau mau baik jangan ikut berperang di medan perang, apalagi menempuh jalur bela diri. Seni bela diri adalah cara bertarung. Seseorang harus berjalan melewati tumpukan mayat dan lautan darah, selangkah demi selangkah menuju puncak. Ilmu pedang Lu Chen sangat kuat, semuanya, jangan bertindak gegabah, siapkan formasi untuk menjebak binatang buas itu. Ketika murid utama Sekte Ziyun melihat situasi tidak baik, dia langsung berteriak keras, suaranya sekeras guntur. Para pengikut Sekte Ziyun seperti mendapat peringatan keras. Mereka menjadi lebih tenang dan segera bubar dari Lu Chen. Masing-masing dari mereka mengambil posisi dan secara sistematis membentuk formasi pertahanan untuk menjebak Lu Chen di dalam. Kalian benar-benar menggunakan benda yang dapat menjebak hewan untuk menjebak manusia. Kalian dari Sekte Ziyun benar-benar berbakat. Melihat formasi Sekte Ziyun yang mengalir seperti awan yang bergerak, tampaknya sangat kuat, tetapi Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Hari itu, Lu Chen memancing binatang buas untuk bersosialisasi dengan Sekte Ziyun. Dia mengamati dengan saksama formasi yang digunakan Sekte Ziyun untuk melawan binatang buas dan menemukan trik untuk menghancurkan formasi tersebut. Harus dikatakan bahwa formasi ini adalah yang terbaik untuk menghadapi binatang buas, terutama binatang bertipe kekuatan. Dengan puluhan orang yang bergabung untuk menyerang, tidak peduli seberapa kuat binatang itu, ia tidak akan mampu bertahan. Namun, itu sedikit kurang memadai untuk binatang bertipe kecepatan. Jika formasi ini digunakan untuk melawan orang lain, mungkin bisa berhasil. Namun menggunakannya terhadap Lu Chen adalah orang yang salah. Lu Chen, formasi ini bahkan bisa menjebak dan membunuh binatang buas, jadi akan lebih mudah membunuhmu. Murid utama Sekte Ziyun mendengus dingin, menunjuk Lu Chen, dan berkata dengan marah, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali dan gagal membunuhmu. Benar saja, kau meninggalkan masalah dan menyebabkan kematian begitu banyak rekan muridku. Sekarang aku ingin kau membayar hutang darahmu dengan darah. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, sampaikanlah sesegera mungkin. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya nanti.
Lu Chen melirik murid-murid Sekte Feixia yang sudah mati di tanah, dan amarahnya kembali memuncak, mengapa kau tidak memberitahuku mengapa kau membunuh murid-murid Sekte Feixiaku? Jika kau tidak membunuh murid-muridku, mengapa aku harus membunuhmu? Baiklah, kalau begitu aku akan beritahu padamu, dan kau akan mati dengan tenang. Murid utama Sekte Ziyun mendengus lagi, dan senyum ganas muncul di wajahnya. Sebelum pergi, kakak senior Jiang Yao mengirimiku pesan, meminta kami untuk membunuhmu di Gunung Jahat Besar dan membunuh semua orang yang datang kepadamu untuk membalas penghinaan kami. Kami telah bergabung dengan Sekte Pasir Hancur dan menunggu orang-orangmu untuk berkumpul dan memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Ini harga yang kau bayar karena mengusir saudara Jiang Yao. Murid sejati yang memimpin Sekte Ziyun mengatakan kebenaran, yang membuat Lu Chen semakin marah. Terima kasih banyak, terima kasih telah membantuku melepaskan simpul kecil ini. Sebagai ucapan terima kasih, aku berjanji kau akan mati dengan bahagia. Lu Chen mengangguk kepada murid yang memimpin untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu berkata, sebelum aku bertindak, aku masih sedikit ragu. Apakah aku benar-benar perlu membunuh kalian semua? Bagaimanapun, kalian adalah manusia, bukan binatang buas. Jika aku membunuh kalian semua, bukankah itu terlalu banyak pembunuhan dan terlalu banyak dosa? Jawabanmu telah membebaskanku dari beban psikologis apapun. Sungguh luar biasa. Bagi seseorang seperti saya yang membenci pembunuhan dan mencintai kedamaian, tangan saya akan gemetar bahkan saat saya membunuh seekor ayam. Sungguh sulit bagi saya untuk membunuh seseorang. Lu Chen menghela napas saat berbicara, dengan sikap serius, tampak seperti pria jujur dan sederhana. Membunuh karena benci, tanganmu gemetar saat membunuh ayam. Siapa yang ingin kau tipu? Mendengar hal ini, murid sejati terkemuka dari Sekte Ziyun menjadi sangat marah hingga ia berharap satu Buddha meninggalkan tubuhnya dan dua Buddha naik ke surga. Baru saja Lu Chen membunuh rekan-rekan muridnya, sungguh kejam. Dia membunuh satu orang dengan satu serangan, beberapa orang dengan satu serangan, dan setiap serangan berakibat fatal. Dia bahkan tidak berkedip, bagaimana mungkin tangannya gemetar? Orang ini jelas bukan seorang pengecut yang jujur, tetapi iblis pembunuh yang sesungguhnya. Membunuh, murid utama Sekte Ziyun berteriak dengan marah, dan formasi penjebak binatang segera diaktifkan. Lebih dari 70 murid Sekte Ziyun menyerang Lu Chen pada saat yang sama, dengan tinju, telapak tangan, kaki, jari, pisau dan pedang, datang dari segala arah, menargetkan Lu Chen seorang diri. Dalam sekejap, energi sejati di dalam formasi itu mengamuk dengan liar, dan hendak mencabik-cabik Lu Chen yang terjebak dalam formasi itu. 137 bab 137 terbalik. Di tengah pengepungan yang luar biasa, sosok Lu Chen tiba-tiba menghilang. Serangan fatal yang tak terhitung jumlahnya semuanya gagal pada saat itu. Mengapa dia pergi? Itu karena kecepatannya. Dia terlalu cepat dan menghindari serangan kami. Semuanya hati-hati, awasi punggung kalian. Para pengikut Sekte Ziyun terkejut sekaligus takut. Dengan formasi besar yang digabungkan, mereka tidak takut dengan seberapa kuatnya Lu Chen. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan bisa mengalahkan serangan gabungan mereka. Yang mereka takutkan adalah Lu Chen bergerak cepat dan akan lolos dari jangkauan serangan mereka, lalu mereka akan menerobosnya satu persatu. Namun, semakin takut, semakin banyak hantu yang muncul. Lu Chen sangat cepat dan merupakan musuh bebuyutan formasi ini. Terlebih lagi, hal yang paling mereka khawatirkan terjadi, karena Lu Chen adalah orang yang terus-menerus mengemukakan masalah itu. Ah! Sebuah teriakan, seseorang terpotong menjadi dua oleh pisau. Di belakang, seseorang berteriak, dan murid-murid Sekte Ziyun dengan cepat berbalik dan mengarahkan serangan formasi ke belakang, tetapi menemukan bahwa tidak ada target di arah serangan, hanya mayat yang terpotong menjadi dua bagian. Engah, kolom darah membubung, orang di paling kiri kepalanya dipenggal. Orang yang menyerang itu menghunus pisaunya dengan sangat cepat dan ganas, lalu melarikan diri setelah memotong. Para pengikut Sekte Ziyun terus mengubah arah formasi, tetapi tidak dapat mengunci posisi Lu Chen. Sebaliknya, mereka sering disergap oleh Lu Chen, kehilangan lebih dari selusin orang berturut-turut dan menderita kerusakan berat. Jangan berpencar, tetaplah bersatu, jaga jarak saling membelakangi, dan cegah serangan mendadak. Murid sejati yang memimpin Sekte Ziyun menjadi cemas dan berteriak keras. Lu Chen terlalu kuat, dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dia bergerak melalui formasi mereka seperti hantu, dan tidak dapat dikunci atau diserang. Jika mereka tidak mengubah taktik mereka, mereka akan dibunuh oleh Lu Chen. Begitu dia selesai bicara, murid-murid Sekte Ziyun mulai mengecilkan formasi mereka, dengan dua orang di setiap kelompok, berdiri saling membelakangi dan menjaga jarak dekat dari kelompok lain, membentuk garis pertahanan berlapis besi. Garis pertahanan telah terbentuk, dan murid-murid Sekte Ziyun sangat yakin bahwa serangan diam-diam Lu Chen tidak akan mungkin dilakukan, dan mereka hanya bisa melawan mereka secara langsung. Hanya saja mereka terlalu menilai tinggi diri mereka sendiri dan meremehkan lawan mereka. Dalam menghadapi kekuatan absolut, formasi apapun hanyalah hiasan.
Dalam menghadapi kekuatan tempur tingkat tinggi, tidak ada bedanya apakah mereka menggabungkan kekuatan atau tidak. Domba-domba itu berada di depan harimau-harimau. Satu-satunya perbedaan antara seekor domba dan sekelompok domba adalah jumlahnya, bukan jumlah domba yang akan disembelih. Guntur Pingyue, pedang itu menyapu dengan kekuatan guntur, tak terhentikan, dan kekuatan pedang itu tidak hilang. Pedang itu melesat beberapa kaki jauhnya, dan dua kelompok orang tidak dapat melawan. Pedang mereka patah, tombak mereka patah, dan mereka terluka di pinggang. Keempat pria itu terpotong menjadi 8 bagian, jatuh sambil melolong, dan kemudian mati. Murid-murid Sekte Ziyun yang tersisa begitu panik sehingga bahkan formasi mereka pun menjadi sedikit berantakan. Perkecil garis depan, bentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang, dengan masing-masing kelompok berdiri saling membelakangi, dan bertarung bersama. Dia tidak bisa masuk. Murid sejati yang memimpin Sekte Ziyun menjadi semakin cemas dan berteriak keras. Setelah menyesuaikan taktik dan mengerahkan segenap tenaga, menunggu Lu Chen menyerang, mereka menemukan bahwa bayangan Lu Chen pun telah menghilang. Untuk sesaat, murid-murid Sekte Ziyun sangat bingung, bertanya-tanya trik apa yang dimainkan Lu Chen. Di sisi lain, pertempuran antara Fei Xiamen dan Sui Samen sangat sengit, dan tidak ada pemenang yang jelas. Kekuatan tempur tingkat tinggi dari dua sekte seni bela diri itu serupa, dan pemimpin kedua belah pihak berada di puncak tingkat kedua alam transformasi spiritual, dan pertarungannya sulit ditentukan. Kedua, para pengikut sejati kedua belah pihak saling berperang satu sama lain, dan kedua belah pihak menderita korban dan tidak ada pihak yang menyerah. Sekali lagi, itu adalah pertarungan antara murid-murid sekte dalam. Wanner adalah yang paling menonjol di medan perang ini. Dengan sepasang telapak tangan Rong Tian miliknya, dia tak terkalahkan. Namun, para pengikut sekte Feixia telah menderita kerugian sebelumnya, dan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan tidak sebaik sekte Suisa. Bahkan jika Wanner mendukung pertempuran sekte dalam, dia tidak dapat mengubah tren pertempuran. Lagi pula, Wanner kurang pengalaman bertempur dan terus bertarung membabi buta, tidak tahu bahwa kelebihan terbesarnya bukanlah telapak Rong Tian, tetapi seni suci pohon ilahi. Wanner tidak tahu bagaimana menggunakan teknik pohon suci untuk mendukung rekan-rekan muridnya di medan perang. Setelah rekan-rekan murid itu terluka, kekuatan tempur mereka melemah, yang memengaruhi pertempuran. Lambat laun, Sekte Feixia menjadi agak kelelahan dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, Lu Chen muncul di sisi ini. Benar saja, saat Sekte Ziyun sedang menyesuaikan taktik dan mempertahankan diri, Lu Chen menyelinap. Jangan berpikir bahwa Lu Chen hanya membunuh orang secara membabi buta. Faktanya, selama proses pembunuhan, dia memperhatikan situasi pertempuran antara Sekte Feixia dan Sekte Suisa. Ketika dia menemukan bahwa Wanner tidak menggunakan teknik suci pohon suci, dia tahu bahwa pihak ini akan berada dalam masalah. Dia tidak akan mengabaikan nyawa murid lainnya hanya demi membunuh, terutama karena Wanner masih di sini. Jika memang begitu, tidak ada gunanya bahkan jika dia membunuh semua musuhnya pada akhirnya. Dasar bajingan dari Sashamen, kalian membantu dan mendukung kejahatan, dan membunuh sesama pengikutku. Kalian akan membayar harganya dengan darah. Lu Chen mengaktifkan langkah kontrol cahaya dan tiba dalam sekejap seperti meteor, langsung menuju murid sejati yang memimpin Sekte Pasir Hancur. Lu Chen, beraninya kau menyerangku. Murid utama Sekte Suisa bertarung sengit dengan murid utama Sekte Feixia. Tiba-tiba, dia melihat Lu Chen berlari ke arahnya dan ketakutan setengah mati. Dahulu kala, saat Lu Chen masih di alam Yuan sejati, dia pernah mempermalukan Jiang Yao dengan satu tebasan pedangnya, menunjukkan kemampuan bertarungnya yang dahsyat. Sekarang monster ini telah memasuki alam transformasi spiritual, seberapa kuat kemampuan bertarungnya. Dia sebanding dengan lawannya dan tidak punya waktu untuk melawan Lu Chen. Ini bukan tentang menyerangmu, ini tentang membunuhmu. Lu Chen menanggapi dengan tenang, kecepatannya tidak melambat, niat membunuhnya tidak menghilang, dan auranya terkunci pada lawan. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh melintas, pisaunya jatuh, dan kepalanya melayang. Murid utama Sekte Pasir Hancur terjatuh ke tanah, kepala dan tubuhnya terpisah. Lu Chen berhenti dan sudah berada 10 kaki jauhnya, tetapi hembusan angin dari larinya masih kencang. Pada saat ini, jubahnya berkibar, rambut hitam panjangnya berkibar, dia memegang pedang Xiaguang di tangannya, dan energi pedang membumbung tinggi ke langit, seolah-olah dewa pedang telah turun. Terima kasih, saudara muda Lu Chen. Murid utama Sekte Feixia langsung merasa terbebas dari semua tekanan dan sangat gembira. Ketika dia melihat Lu Chen datang, dia tahu lawannya sudah mati. Dia tidak meragukan kemampuan bertarung Lu Chen. Penjahat nomor 1 dari Sekte Feixia ini sudah mampu membuat murid-murid yang setengah langkah lagi dari transformasi spiritual menderita penyakit ketika dia berada di alam Yuan sejati, membuat banyak murid sejati takut padanya. Sekarang adik junior yang jahat ini telah menerobos alam transformasi spiritual, haha. Bantu aku mengawasi Wanner. Lu Chen berbalik dan berkata dengan suara yang dalam. Saudara Lu Chen, jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, Xiao Wan tidak akan mengalami kerontokan sehelai pun.
Murid utama Sekte Feixia mengangguk cepat dan menepuk dadanya untuk meyakinkannya. Saingan terbesarnya telah dibunuh oleh Lu Chen, dan orang-orang yang tersisa dari Sekte Pasir Hancur bukanlah ancaman, jadi mengurus Waner adalah hal yang mudah. Jika ia tidak mampu melakukannya, ia bisa saja pergi tidur atau menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri. Aku serahkan ini padamu. Jangan khawatir tentang Sekte Ziyun. Aku akan mengurusnya sendiri. Lu Chen melihat ke sisi lain dan melihat bahwa orang-orang dari Sekte Ziyun telah menemukan keberadaannya dan siap untuk mengambil tindakan. Tapi ada banyak master di Sekte Ziyun. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Murid utama Sekte Feixia agak khawatir dan tidak yakin. Dia percaya pada kemampuan bertarung Lu Chen. Dia tidak punya masalah mengalahkan siapapun, tetapi mengalahkan sekelompok orang. Jika aku bilang ya, tidak apa-apa. Jika ada masalah di sini, hanya kau yang akan kutanyai. Setelah mengatakan ini, Lu Chen melangkah maju dan menghilang, hanya menyisakan bayangan samar yang menghilang. Ya, murid utama Sekte Feixia buru-buru menjawab dengan keras, takut kalau Lu Chen terlalu jauh untuk mendengarnya. Lalu dia merasa ada sesuatu yang salah dan berpikir keras. Dia adalah pemimpin tim yang memasuki gunung jahat besar untuk pelatihan, dan semua murid Sekte Feixia harus mendengarkannya. Mengapa dia hanya mengikuti jejak Lu Chen? Hubungan ini tidak benar, mengapa terbalik? 138 bab 138 satu orang menghancurkan ratusan orang. Kerugian pertempuran di pihak Sekte Feixia telah teratasi, dan Lu Chen tidak perlu khawatir lagi. Sekalipun Sekte Awan Ungu membentuk formasi mundur yang besar, itu tidak dapat menghentikan amarahnya, niat membunuhnya, dan pembantaiannya. Meskipun hanya ada 2 dari 4 jurus petir, teknik pedang ini memiliki peringkat yang tinggi. Keterampilan tempur tingkat bumi tingkat atas bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki banyak amplifikasi. Tingkat amplifikasinya sama dengan Flame Sun Finger, keduanya 100%. Dengan satu tebasan pedang, kekuatan pedang itu berlipat ganda menjadi 800.000 pon milik Lu Chen, sehingga totalnya menjadi 1,6 juta pon. Itu setara dengan kekuatan dasar seorang prajurit di alam transformasi spiritual tingkat keempat. Selain itu, pedang Xiaoguang adalah senjata spiritual dengan bilah tajam yang dapat memotong energi sejati, membuatnya sulit bagi senjata tempur apapun untuk menandinginya. Siapakah di antara bajingan dari Sekte Ziyun yang dapat menahan pukulannya? Jika ya, tambahkan pisau lainnya. Setelah 7 atau 8 serangan, lebih dari 10 murid Sekte Ziyun terbunuh, dan momentum mereka tidak sekuat sebelumnya. Lu Chen, kau mengandalkan senjata spiritualmu yang kuat untuk menggertak kami. Melihat kerugian besar, murid utama Sekte Ziyun menjadi marah dan harus melangkah maju. Jika kamu punya nyali, letakkan senjata spiritualmu dan mari kita bertarung. Apakah kau ingin menantangku dalam duel 1 lawan 1? Lu Chen meliriknya dengan jijik, penghinaannya terungkap sepenuhnya. Orang ini memiliki tingkatan tertinggi di antara semua orang yang hadir, tingkat ketiga dari alam transformasi spiritual. Namun, orang ini bersembunyi di dalam dan saya belum pernah melihatnya bertindak. Saya kira dia takut mati. Jika kita tidak membencinya, siapa lagi yang harus kita benci? Letakkan senjata spiritualmu, aku tantang kamu duel. Murid utama Sekte Feixia tidak punya pilihan lain. Jika dia terus bertarung, semua anak buahnya mungkin akan mati, jadi dia harus menelan pil pahit dan berbicara. Baiklah, sudah kubilang aku akan membuat kematianmu cepat, jadi aku menepati janjiku sekarang. Lu Chen tersenyum, menyingkirkan senjata spiritualnya, dan perlahan mengangkat satu jari. Tanpa senjata spiritual, kamu bagaikan harimau ompong. Siapa yang takut padamu? Murid utama Sekte Feixia juga tertawa, dan tertawa sangat bahagia dan gembira. Kemampuan bertarung Lu Chen memang kuat, dan itu terlihat jelas oleh semua orang. Membunuh orang semudah memotong melon, yang Anda butuhkan hanyalah pisau. Sebelumnya, dia tidak berani mengambil tindakan karena dia takut dengan senjata spiritual Lu Chen. Sekarang, Lu Chen berani meletakkan senjata spiritualnya, dia tidak takut untuk melawan Lu Chen sampai mati. Lu Chen baru berada di level pertama alam transformasi spiritual, dan dia baru saja menerobos. Diperkirakan alamnya bahkan belum stabil. Apa yang dia takutkan? Dia berada di level ketiga alam transformasi roh, 2 alam lebih tinggi dari Lu Chen. Kekuatan dasarnya sendiri adalah 1,2 juta, yang berarti 800.000 lebih banyak dari Lu Chen. Bagaimana mungkin Lu Chen, yang tidak memiliki senjata spiritual, menjadi lawannya? Dia bahkan merasa bisa menghajar Lu Chen hingga berkeping-keping hanya dengan satu tamparan. Ayo datang, Lu Chen mengaitkan jarinya ke arahnya sebagai provokasi, tetapi pihak lain tidak tahan. Ribuan gunung runtuh, murid utama Sekte Feixia tiba-tiba melompat dan menamparkan udara dari posisi tinggi. Dengan tepukan telapak tangannya, angin kencang menderu, bagaikan 1000 bukit berjatuhan, nyaris mendistorsi ruang. Kakak pemimpin telah menggunakan jurus pamungkasnya. Kekuatan 1000 gunung sama beratnya dengan ribuan gunung. Tidak ada yang bisa menahannya.
Kecuali kakak senior Jiang Yao, tidak ada murid lain yang mampu menahan pukulan ini. Lu Chen sudah mati, kakak, tampar saja dia sampai mati. Biarlah dia mati di tempat sial, mati dengan mata terbuka lebar, dan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Para pengikut Sekte Ziyun menyingkirkan depresi sebelumnya yang disebabkan oleh Lu Chen dan bersorak serta berteriak. Seolah-olah kakak senior terkemuka adalah dewa, Lu Chen adalah sampah, dan kemenangan ada di depan mata mereka. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua menutup mulut. Karena Lu Chen bergerak, dan meskipun itu adalah gerakan biasa, momentumnya masih sangat kuat, menghancurkan kakak senior terkemuka yang disembah sebagai dewa oleh mereka. Dengan ujung jarinya, badai menderu, dan kekuatan jari yang mengerikan membuat ruang bergetar, membuat orang merasa tidak nyaman. Sidik jari melesat keluar, lurus ke langit, dan mengenai telapak tangan yang tampak seperti ribuan gunung runtuh. Wah, terdengar suara ledakan keras di udara. Jejak telapak tangan dengan kekuatan lebih dari 1 juta pon itu hancur di tempat hanya dengan 1 jari. Jari itu begitu kuat hingga menunjuk pada saudara senior terkemuka dari Sekte Ziyun. Tidak, saudara pemimpin Sekte Ziyun ketakutan dan akhirnya merasakan perasaan kematian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung putus asa. Dia tidak pernah menyangka kalau kemampuan bertarung jari Lu Chen begitu mengerikan. Kekuatan sidik jari sebenarnya melebihi 2 juta pon. Bagaimana dia bisa menahannya? Jika dia tahu sebelumnya bahwa kemampuan bertarung jari Lu Chen sangat tidak normal, dia akan terus bersembunyi di antara kerumunan. Mengapa dia menjadi yang pertama menonjol? Dia menyesalinya sangat menyesalinya sampai dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Karena tidak mungkin baginya untuk menghindari jari ini, bukan karena kecepatannya tidak cukup cepat, tetapi karena dia terkunci oleh aura Lu Chen. Benar saja, aura Lu Chen lah yang menguncinya, dan dia harus menghadapinya secara langsung. Penguncian Qi biasanya berarti bahwa seseorang dengan level yang lebih tinggi mengunci orang dengan level yang lebih rendah. Ada pengecualian lain, ketika kesenjangan kekuatan tempur sangat besar, orang dengan kekuatan tempur lebih tinggi dapat mengunci orang dengan kekuatan tempur lebih rendah. Situasi ini tidak ada hubungannya dengan ranah. Wah, ledakan lain terdengar di udara. Aliran darah berceceran, dan saudara senior yang terkemuka tercabik-cabik, bahkan seluruh tubuhnya tidak dapat ditemukan. Murid-murid Sekte Ziyun yang tersisa berdiri di sana dengan kaget, masing-masing dari mereka ternganga dan tidak percaya. Kakak senior terkemuka di Sekte Ziyun memiliki alam yang tinggi dan kekuatan tempur yang kuat, kedua setelah kakak senior Jiang Yao. Namun, dia dibunuh oleh Lu Chen hanya dengan 1 jari, dan tidak ada tubuh yang tersisa. Bagaimana mungkin seseorang bisa mempercayai matanya sendiri? Alam Lu Chen tidak setinggi itu, dia hanya tingkat pertama dari alam transformasi spiritual. Balas dendam untuk saudaraku, balas dendam untuk teman-teman seperjuanganku. Ayo kita maju bersama, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa manusia, kita akan membunuh Lu Chen. Para pengikut Sekte Ziyun tersadar dari kesedihan dan kemarahan mereka, lalu menyerbu ke arah Lu Chen seperti orang gila, masing-masing mengeluarkan jurus pamungkasnya, ingin mati bersama Lu Chen. Namun, saat berhadapan dengan kekuatan absolut, segalanya tidak ada apa-apanya. Pisau Xia Guang muncul lagi di tangan Lu Chen. Hal berikutnya yang akan dia lakukan adalah mengayunkan pisau itu dengan kejam dan memotong orang. Membunuh, atau senjata lebih cepat. Setelah kilatan cahaya pisau, mayat ada di mana-mana, darah mengalir seperti sungai, dan hanya 1 orang yang tersisa. Lengan baju lelaki itu berkibar tertiup angin, rambut hitamnya yang panjang berkibar, dan pedangnya yang besar menunjuk ke tanah. Ia menjulang tinggi di atas gunung mayat dan lautan darah, bagaikan dewa kematian. 1 orang membunuh 100 orang. Seorang pria membunuh semua 100 elit Sekte Ziyun, mengejutkan seluruh penonton. Di seberang medan pertempuran, kedua belah pihak berhenti bertarung, dan semua orang menatap si pembunuh, semuanya tercengang. Satu-satunya yang tidak terkejut adalah Xiao Wan. Waner telah melihat terlalu banyak keajaiban yang dilakukan Lu Chen dan telah menemani Lu Chen membunuh terlalu banyak binatang buas, jadi dia tidak lagi terkejut karenanya. Sekarang di mata Waner, hanya ada kekaguman dan kegembiraan. Tuan muda telah menjadi kuat, dan dia bangga akan hal itu. Tentu saja, bukan hanya Waner yang mengagumi Lu Chen, ada juga semua murid Sekte Feixia. Lu Chen sungguh perkasa, para pengikut Sekte Feixia bersorak dan moral mereka pun meningkat pesat. Orang yang berteriak paling keras dan paling bersemangat adalah pemimpin dan murid sejati Sekte Feixia. Dia juga sangat bingung mengapa dia begitu bersemangat, tetapi dia tidak bisa menahannya. Setelah beberapa saat, dia tenang kembali. Dia masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Maka, dia pun berbalik, menatap murid-murid Sekte Suisa yang gemetar, dan dengan muram memerintahkan murid-murid lainnya, saudara muda Lu Chen telah menangani Sekte Ziyun sendirian, dan untuk para bajingan Sekte Suisa yang tersisa, jangan ganggu Lu Chen untuk mengambil tindakan, kami akan membunuh mereka semua. Membunuh, murid-murid Sekte Feixia meraung marah dan menyerbu ke arah murid-murid Sekte Suisa.
139 bab 139 menyesatkan. Kekuatan bertarung Lu Chen sangat luar biasa, dan dia telah menjadi tulang punggung murid-murid Sekte Feixia. Bahkan jika Lu Chen tidak mengambil tindakan, dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Apa yang perlu ditakutkan? Pada saat ini, semua pengikut Sekte Feixia sedang bersemangat tinggi, kekuatan bertarung mereka meningkat pesat, dan mereka membantai orang-orang Sekte Suisa secara massal. Setelah murid terkuat Sekte Suisa terbunuh, moral Sekte Suisa menurun drastis dan mereka bukan tandingan Sekte Feixia. Selain itu, sekutu paling kuat, Sekte Ziyun, dimusnahkan oleh Lu Chen sendirian, dan Sekte Suisa tidak punya niat untuk bertarung sama sekali. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua pengikut Sashamen terbunuh atau menyerah, dan pertempuran pun berakhir. Lu Chen tidak ikut serta dalam pertempuran panen ini, tetapi hanya berjalan perlahan dan bertindak sebagai penonton. Hasilnya telah diputuskan. Ini adalah pertempuran panen terakhir, pertempuran yang harus dimenangkan. Dia tidak ingin berpartisipasi dan ingin membiarkan rekan-rekan muridnya yang lain tampil. Kalau mereka tidak sanggup mengatasinya, sebaiknya mereka berhenti berlatih, pulang saja dan tidur. Saudara Lu Chen, bagaimana mereka akan menangani hal ini? Murid sejati terkemuka berlari mendekat, menunjuk ke arah murid-murid Sashamen yang menyerah, dan bertanya apa pendapat Lu Chen. Anda adalah pemimpinnya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Lu Chen memutar matanya, sungguh lelucon, dia bahkan perlu bertanya tentang hal seperti ini. Mereka sudah menyerah, apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, dia ditarik kembali. Apakah kita akan membunuh mereka semua? Murid yang terkemuka itu berbalik dan memberi isyarat menyeka lehernya kepada murid-murid yang lain. Kemudian, teriakan-teriakan terdengar silih berganti. Lu Chen tiba-tiba berbalik dan melihat puluhan murid Sashamen yang menyerah semuanya tergeletak mati. Ini, Lu Chen agak bingung, bukankah dia seharusnya dibawa kembali? Mengapa mereka semua dibunuh? Ini benar-benar tidak konvensional. Pada titik ini, banyak hal tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Lebih baik melakukannya sekali saja dan untuk selamanya, dan tidak akan ada masalah. Murid yang memimpin tertawa dan berkata dengan ramah, mari kita tutup mulut saat keluar, dan bersikeras bahwa kita belum pernah melihat siapapun dari Sekte Awan Ungu atau Sekte Pasir Pecah. Dengan begitu, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Adapun orang-orang yang sudah meninggal itu, mereka akan dimakan oleh binatang buas segera setelah gunung ditutup. Siapapun yang datang untuk menyelidiki hanya akan mengetahui bahwa itu terkait dengan binatang buas, dan tidak ada hubungannya dengan kita. Semakin Lu Chen mendengarkan, semakin dia ketakutan. Melihat murid yang memimpin, dia tidak tahu harus berkata apa. Memang benar bahwa Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Orang ini terlihat cukup sederhana, tetapi ternyata dia adalah karakter yang kejam. Saat membersihkan medan perang, mereka menemukan dua cincin angkasa milik murid-murid utama Sekte Ziyun dan Sekte Suisa. Cincin-cincin itu berisi beberapa bangkai binatang buas dan beberapa bahan berharga lainnya, termasuk bunga cawan 5 warna. Meskipun cincin ruang angkasa jarang ditemukan di dunia sekuler, 3 sekte seni bela diri utama masih memiliki beberapa. Murid-murid terkemuka dari 3 tim yang keluar untuk berlatih dapat menerima cincin ruang angkasa dari Master Sekte untuk memudahkan penyimpanan binatang buas dan bahan-bahan berharga. Lu Chen dan yang lainnya datang ke pintu keluar, tetapi tidak segera meninggalkan gunung, tetapi beristirahat di tempat. Mereka menunggu sehari penuh dan semalam suntuk, hingga hawa mengerikan memenuhi udara dan binatang buas pun mendekat. Pada saat-saat terakhir ketika gunung hendak ditutup, mereka mengangkat jasad rekan-rekan pengikut mereka yang telah tewas dalam pertempuran, bergegas menuju pintu keluar, dan meninggalkan gunung kejahatan besar. Begitu aku keluar dari gunung, kulihat banyak mata menatapku dengan cemas. Lu Chen, Waner, dan kalian semua, keluarlah. Miao Yan memimpin para tetua dan berlari mendekat. Mereka semua sangat gembira. Gunung akan segera ditutup, dan tim pelatihan belum keluar. Mereka sangat khawatir. Para murid yang pergi ke pegunungan untuk berlatih semuanya adalah elit. Jika mereka semua terjebak di dalam, kerugiannya akan sangat besar. Di mana murid-murid Sekte Ziyunku? Para petinggi Sekte Ziyun datang berlari mendekat, dan Wu Kugong bertanya dengan cemas. Di mana murid-murid Samenku? Di sini, para pemimpin puncak Sekte Pasir Hancur datang berlari, dan Sa Haifei juga buru-buru bertanya. Kami dari Sekte Feixia berlatih sendiri di daerah luar, tidak bersama orang-orangmu. Kami diserang binatang buas dan menderita banyak korban, tetapi tidak seorang pun dari orang-orangmu datang untuk mendukung kami. Terlalu banyak binatang buas yang menyerang kami, banyak di antaranya yang masih dalam tahap awal tahap ketiga. Kami menduduki posisi yang menguntungkan dan bertarung mati-matian, membunuh dan mundur pada saat yang sama. Kami akhirnya mundur ke pintu keluar dengan susah payah. Kami hampir tidak bisa keluar, bagaimana kami bisa peduli dengan orang-orangmu? Para pengikut Sekte Feixia berbicara satu demi satu. Alasan-alasan ini telah dipersiapkan sejak lama, dan tak seorang pun akan meragukannya begitu diucapkan.
Lagi pula, Sekte Feixia juga kehilangan banyak elit, dan mayatnya sudah dibawa keluar. Apakah menurutmu Sekte Ziyun dan Sekte Suisa berani datang untuk melakukan otopsi? Sebelum gunung ditutup, hanya ada beberapa binatang buas di pinggirannya, dan jumlahnya tidak banyak. Ini sudah menjadi norma selama 10.000 tahun. Pada saat ini, Jiang Yao berjalan keluar dari kerumunan, menatap Lu Chen dengan tajam, dan bertanya, mengapa kali ini muncul binatang buas tingkat awal tingkat ketiga? Itu sangat tidak masuk akal. Kamu bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Lu Chen memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia menunjuk ke arah pintu masuk dan berkata, jika kau ingin tahu alasannya, masuklah dan lihat sendiri. Apakah menurutmu aku bodoh? Energi binatang telah menyebar ke pintu masuk. Ini adalah sinyal untuk menutup gunung. Siapa yang berani masuk sekarang? Jiang Yao berkata dengan marah. Jika Anda tidak berani masuk sekarang, maka masuklah tahun depan. Tahun depan, bahkan sekarang, rekan-rekan magangku mungkin akan mengalami kemalangan. Kalau begitu, terimalah belasungkawaku. Lu Chen, mengapa kalian bisa keluar, tapi orang-orangku dari Sekte Ziyun tidak bisa? Kau menanyakan pertanyaan yang sangat bodoh. Jika kau memiliki kekuatan tempur yang kuat, kau bisa keluar. Jika kau memiliki kekuatan tempur yang lemah, kau bisa menyerahkannya pada takdir. Apa kau tidak mengerti ini? Kembalilah dan mandi lalu tidur. Jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Kekuatan bertarungmu tidak ada apa-apanya. Kekuatan bertarung Sekte Awan Ungu kami adalah yang terkuat. Kami telah berlatih formasi pengendalian binatang buas khusus untuk menghadapi binatang buas. Jika kami diserang oleh binatang buas, setidaknya kami memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Tidak mungkin kami tidak bisa keluar. Bisakah formasi pengendali binatang buasmu menghadapi binatang buas tingkat ketiga tingkat menengah? Wajah Lu Chen tampak meremehkan, dan mulai menggunakan alasan yang telah disiapkannya sejak lama untuk menuntun Jiang Yao ke arah yang salah. Jika sedikit lebih lemah, itu masih mungkin, tetapi jika terlalu kuat, itu mustahil. Jiang Yao memikirkannya dan mengatakan yang sebenarnya. Di antara binatang buas yang datang menyerang kita, tidak hanya ada binatang buas tingkat ketiga tahap awal, tetapi juga dua binatang buas tingkat ketiga tahap tengah. Lu Chen terus menuntun Jiang Yao ke samping sambil berkata, bahkan kami pun diserang oleh binatang buas tingkat tinggi, aku khawatir orang-orangmu pun tidak terkecuali. Sebelum gunung ditutup, binatang buas tingkat menengah tingkat ketiga seharusnya berada di pegunungan yang dalam. Tidak mungkin mereka muncul di pinggiran. Jiang Yao tidak tertipu dan berbicara dengan cepat. Lu Chen terlalu malas untuk menjawab. Dia mengeluarkan cincin ruang angkasa, mengeluarkan dua binatang buas tingkat menengah tingkat ketiga, dan melemparkannya langsung ke depan Jiang Yao. Ketika semua orang melihatnya, wajah mereka berubah drastis. Meskipun kedua binatang itu telah terkuras darahnya, mereka masih memiliki aura tahap ketiga. Mereka adalah binatang bertipe kekuatan, dan kekuatan tempur mereka pasti sangat mengerikan saat mereka masih hidup. Mampu mengalahkan binatang buas itu juga membuktikan bahwa orang-orang Feixiamen memang telah berperang melawan binatang buas tingkat ketiga tingkat menengah. Ini juga menunjukkan satu hal, karena Sekte Feixia diserang oleh binatang buas, dua sekte bela diri lainnya mungkin juga tidak dapat menghindarinya. Semua pemimpin puncak Suisamen tampak putus asa. Murid-murid mereka tidak sekuat murid-murid Ziyunmen. Jika mereka diserang oleh sekelompok binatang buas, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Namun, Sekte Ziyun agak tidak yakin. Murid-murid mereka memiliki formasi penjinak binatang, jadi mengapa mereka tidak sebagus Sekte Feixia? Kekuatan tempur Sekte Feixia sangat lemah, bagaimana mereka bisa membunuh binatang buas tingkat ketiga tingkat menengah? Tetapi dengan bukti fisik di sini, meskipun Jiang Yao memiliki keraguan, dia masih disesatkan oleh Lu Chen dan harus mempercayai kebohongan Lu Chen. Lu Chen menyingkirkan binatang buas itu, memimpin saudara-saudarinya, dan mengikuti Miao Yan dan para pemimpin senior lainnya. Para pemimpin puncak Sekte Ziyun dan Sekte Suisa menatap pintu masuk, tidak ingin pergi untuk waktu yang lama. Gunung jahat besar telah ditutup. Beberapa binatang buas tingkat tinggi seharusnya telah kembali dan mungkin berkeliaran di sekitar pintu masuk. Siapa yang berani masuk dan mati? Kedua tim murid elit yang sedang berlatih musnah sepenuhnya, yang merupakan kerugian besar. Aku tidak yakin dengan perkataan Lu Chen. Wu Kugong berbisik kepada Jiang Yao. Saya juga curiga dia berbohong, tapi saya tidak punya bukti. Jiang Yao menggelengkan kepalanya. Lu Chen benar-benar anak yang jahat. Dia sangat menyebalkan saat masih hidup. Jika Zhu Feichen tidak melindunginya, aku pasti sudah menamparnya sampai mati sekarang. Wu Kugong berkata dengan marah. Jangan khawatir, aku akan mencabik-cabiknya hidup-hidup dalam kompetisi bela diri. Kata Jiang Yao, bagaimana kalau besok aku pergi ke kota Suangmu, diam-diam menculik semua anggota keluarganya, lalu mengancamnya. Wu Kugong punya rencana, ide bagus. Jiang Yao mengacungkan jempol. 140 bab 140 bencana tak terduga. Sebuah pesta besar diadakan di gerbang Feixia. Binatang buas yang dibawa Lu Chen menumpuk seperti gunung.
Miao Yan memutuskan untuk memakan semuanya, dan semua murid Sekte Feixia akan mendapat bagian. Daging binatang buas mengandung banyak tenaga dan berkhasiat menguatkan otot dan tubuh, sehingga menjadi tonik bagi para prajurit. Namun di dunia sekuler, tidak banyak binatang buas, dan tidak mudah untuk memakan dagingnya. Sekte Feixia juga mengandalkan pergi ke pegunungan untuk berlatih setiap tahun agar mendapat kesempatan mendapatkan binatang buas dan bersenang-senang dengan mereka. Di masa lalu, jumlah binatang buas yang dibawa kembali oleh para murid setelah pelatihan hanya sedikit, dan hanya bisa dimakan oleh murid tingkat tinggi dan elit, tetapi mustahil untuk memasok semua murid. Namun kali ini, berkat Lu Chen, semua murid mampu membuat kemajuan lebih jauh. Adapun dari mana Lu Chen mendapatkan begitu banyak binatang buas, tidak ada yang peduli. Tidak ada gunanya bertanya, kurasa Lu Chen pun tidak akan memberitahuku. Lagi pula, tidak ada yang perlu ditanyakan. Lu Chen adalah orang yang sangat jahat dan sering melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan jika Lu Chen mengambil bulan dari langit, mungkin tidak akan ada yang mengejutkan. Setelah malam tiba, perjamuan di Feixia Men dilanjutkan. Sekte Feixia sedang berpesta, tetapi Sekte Ziyun sepi dan tertekan. 100 murid elit semuanya terjebak di gunung kejahatan besar, dan nyawa mereka dalam bahaya besar. Ada kesedihan di seluruh Sekte Ziyun dan moralitas sangat rendah. Wu Kugong sedang mengumpulkan sekelompok pengikut dalam dan bersiap berangkat ke kota Suangmu untuk menculik orang-orang keluarga Lu. Semenjak Lu Chen muncul, dia selalu bernasib buruk dan terus-menerus mendapat tamparan di wajahnya, bahkan Sekte Ziyun pun perlahan-lahan mengalami kemerosotan. Dia tidak percaya bahwa hilangnya begitu banyak murid elit Sekte Ziyun kali ini tidak ada hubungannya dengan Lu Chen. Dia takut pada Zhu Feichen dan tidak berani menyentuh Lu Chen secara terbuka, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa menyentuh keluarga Lu. Dia ingin menculik anggota keluarga Lu dan membawa mereka ke Sekte Ziyun, sehingga dia memiliki alat tawar-menawar untuk mengancam Lu Chen. Jika Lu Chen berani menentang Sekte Ziyun di masa depan, dia harus mempertimbangkan keselamatan keluarganya. Di bawah sinar bulan, puluhan sosok terbang di langit, melewati lembah Ziyun dan menerobos gerbang Ziyun. Serangan musuh. Murid yang berpatroli menemukan situasi tersebut dan segera membunyikan alarm. Siapakah yang masuk tanpa izin ke gerbang Ziyun? Wu Kugong belum berangkat saat melihat ini dan terkejut. Dia segera melompat ke udara dan pergi untuk menghentikan musuh. Namun, banyak orang dari Sekte Ziyun juga terbang ke udara dan terbang untuk mendukung Wu Kugong. Semua murid Sekte Ziyun bergegas keluar untuk melawan musuh. Puluhan sosok mendarat di tanah, semuanya dengan wajah tertutup. Mereka memandang Sekte Ziyun yang panik dengan jijik di wajah mereka. Sekte Awan Ungu akan dikeluarkan dari komunitas seni bela diri setelah malam ini. Pria bertopeng di depan berteriak keras, suaranya bagaikan guntur yang menggelegar, menyebar ke seluruh lembah Ziyun, memekakkan telinga. Kamu sombong sekali, lihat telapak tanganku. Wu Kugong murka dan segera menamparkan telapak tangannya untuk menyerang pria bertopeng yang memimpin. Mati, pria bertopeng itu berteriak dan juga membalas serangan itu dengan telapak tangan. Ledakan, kedua telapak tangan saling beradu dan terdengarlah suara keras. Sosok itu terbang keluar dan menyemburkan darah ke langit malam. Sosok itu jatuh puluhan kaki jauhnya, itu adalah Wu Kugong. Menguasai, Jiang Yao memimpin orang banyak ke tempat kejadian dan membantu Wu Kugong berdiri, tetapi ia terkejut saat mendapati seluruh tulang tubuh Wu Kugong telah hancur dan ia telah meninggal. Dia meninggal sebelum dapat menyelesaikan misinya. Rencana penculikannya yang hebat bahkan belum dimulai ketika dia meninggal secara misterius di tangan seorang pria misterius. Wu Kugong, ketua-tetua Sekte Ziyun, meninggal dengan kematian yang menyedihkan dan mengenaskan, namun itu bukanlah sesuatu yang disayangkan. Tetapi tidak seorang pun tahu bahwa kematiannya ada hubungannya dengan Lu Chen dan secara tidak langsung disebabkan oleh Lu Chen. Namun, setelah dia meninggal, rencana penculikan dibatalkan dan keluarga Lu aman. Guru sudah meninggal, mata Jiang Yao merah dan dia dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia menangis dengan sedih sambil memegang tubuh Wu Kugong. Bunuh mereka, para tetua Sekte Ziyun berteriak kesedihan dan marah dan memimpin orang banyak untuk membunuh musuh. Sekelompok semut, bantai mereka semua. Pria bertopeng di depan memberi perintah kejam, dan puluhan pria bertopeng di belakangnya segera melepaskan aura mereka. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang mengerikan, dan masing-masing dari mereka berada di tingkat ketujuh alam transformasi spiritual. Orang-orang bertopeng itu sangat kuat. Tidak ada seorang pun dari Sekte Ziyun yang dapat menandingi mereka jika mereka menyerang mereka sesuka hati. Dalam sekejap mata, murid-murid Sekte Ziyun yang tak terhitung jumlahnya terbunuh atau terluka, seperti ayam dan anjing yang disembelih. Berhenti, sebuah suara yang agung terdengar. Sosok itu terbang dan mendarat di depan pria bertopeng yang memimpin. Sosok itu adalah pemimpin Sekte Ziyun. Ketika pria bertopeng di depan melihat pemimpin sekte muncul, dia berpikir sejenak, lalu memberi isyarat, dan pria bertopeng lainnya berhenti membunuh. Aku ingin tahu siapakah dirimu, dan mengapa kamu ingin membunuh Sekte Ziyunku. Pemimpin Sekte Ziyun melihat Wu Kugong yang sudah meninggal dan mayat murid-muridnya yang berserakan di tanah.
Ia dipenuhi kesedihan, tetapi ia tidak berani mengambil tindakan karena ia tidak sebanding dengan yang lain. Dia adalah guru terkuat dari Sekte Ziyun, tetapi dia hanya berada di puncak tingkat ke-6 alam transformasi roh. Siapapun dari orang-orang bertopeng itu dapat mengalahkannya, belum lagi orang bertopeng yang lebih kuat di depan. Dia juga tahu bahwa orang-orang ini begitu kuat sehingga mereka sama sekali bukan dari Dengzu, dan mereka mungkin berasal dari Chaodu. Karena kamu pantas mati, kata pria bertopeng di depan. Siapakah guru yang telah disinggung oleh Sekte Ziyun kita? Jika ada, tolong beritahu kami, agar kami dapat meninggal dengan tenang. Pemimpin Sekte Ziyun berkata dengan sedih dan marah. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati dengan mata tertutup. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan murid-muridmu karena telah menyinggung tokoh-tokoh penting di Kekaisaran Rufeng baru-baru ini. Pemimpin bertopeng itu berkata sambil mencibir. Itu tidak mungkin, aku punya 100.000 murid. Mereka telah berlatih di sekte ini selama ini dan bahkan belum meninggalkan Dengzu. Bagaimana mungkin mereka bisa menyinggung seseorang dari Kekaisaran Angin Tajam? Sekte Ziyun sangat bingung dan berteriak meminta keadilan. Jangan membuat alasan, tokoh penting Kekaisaran Rufeng pastilah murid sekte Dengzu Ziyun. Tidak ada kesalahan. Kata pemimpin bertopeng itu, jika benar, tolong beritahukan aku nama murid ini. Aku akan menyerahkannya kepadamu. Ziyunmen mengerutkan kening dan bertanya dengan gugup. Jika itu benar-benar dilakukan oleh murid Sekte Ziyun, maka tamatlah sudah Sekte Ziyun. Sekte Ziyun sangat kuat di 3 hektar tanah di Dengzu, tetapi jika ditempatkan di luar, itu bahkan bukan sekte seni bela diri kelas 2 atau 3. Itu sama sekali tidak masuk dalam arus utama dan tidak dapat bersaing dengan kekuatan luar. Lu Chen, pria bertopeng di depan berbicara perlahan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di ruangan itu terkejut. Pemimpin Sekte Ziyun bahkan lebih bingung dan berdiri di sana dengan linglung. Lu Chen adalah murid Sekte Feixia, bukan dari Sekte Ziyun. Jiang Yao memegang tubuh Wukugong dan merenggutnya, sambil berkata, orang ini adalah musuh Sekte Ziyun kita. Bagaimana mungkin dia menjadi murid Sekte Ziyun? Apakah kamu melakukan kesalahan? Ini telah diverifikasi secara pribadi oleh seorang tokoh penting di Kekaisaran Rufeng. Tidak mungkin salah. Kata pemimpin bertopeng itu, ini tidak adil. Tidak ada Lu Chen di Sekte Ziyunku. Akan sia-sia jika kau membunuh kami semua. Jiang Yao berkata dengan wajah sedih. Benar-benar. Pria bertopeng di depan sedikit terguncang. Feixiamen juga ada di Dengzu, tidak jauh dari Ziyunmen. Aku akan membawamu ke Feixiamen untuk mencari seseorang sekarang juga. Lu Chen ada di Feixiamen. Jika kau tidak dapat menemukannya, kau dapat kembali dan membunuh kami semua. Kata Jiang Yao, pria bertopeng yang memimpin memikirkannya dan memutuskan bahwa membunuh satu anggota Sekte Wu bukanlah masalah besar, tetapi jika mereka membunuh semuanya dan kemudian membuat kesalahan dalam membunuh mereka, itu akan sedikit merepotkan. Jadi, pria bertopeng terkemuka itu berjalan mendekat dan berdiskusi dengan 2 pria bertopeng lainnya. Mereka belum pernah melihat Lu Chen dan tidak dapat memverifikasi Lu Chen sendiri. Akan lebih baik membiarkan tokoh penting Kekaisaran Rufeng datang sendiri, mengidentifikasi orang tersebut, dan kemudian membunuhnya.